Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan keberhasilan Shi Hao dan semut bertanduk surgawi memperoleh kitab suci yang tidak dapat dihancurkan dari tanah pemurnian diri tertinggi. Ketika turun dari gunung, dia sudah dihadang oleh beberapa utusan dari keluarga abadi untuk membunuhnya. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jika Shi Hao tahu apa yang terjadi, dia pasti akan terkejut. Itu karena ini adalah sesuatu dari legenda. Terlepas dari apakah itu 3000 provinsi atau 9 langit di atas, ada petunjuk tentang itu. Ketika seseorang bergerak melalui kehampaan, ada 3 hal yang paling menakutkan. Yang pertama adalah kapal kuno hitam berlumuran darah yang mewakili yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Shi Hao sebelumnya telah melihat kapal itu sebelumnya, apalagi menaikinya. Pedang abadi-abadi diperoleh dari kapal itu, dan itu juga tempat dia belajar tentang 7 Raja Desolate Border. Sementara itu, Istana Primal Chaos bahkan lebih buruk dari kapal kuno hitam yang berlumuran darah. Sekarang, itu muncul di sini. Ada hal-hal menakutkan dalam konfrontasi di dalam, bertabrakan dengan kuat. Ini adalah Istana Primal Chaos. Ketika singa Phoenix darah ketakutan. Rasa dingin menjalari seluruh tubuhnya, ingin berbalik dan berlari. Namun, ia tidak berani lari sebelum menemukan mayat He Wushuang. Pemuda ini memiliki latar belakang yang luar biasa hebat. Meskipun garis keturunannya tidak biasa, bisa dianggap mulia, jika meninggalkan raja muda yang memiliki gelar, tak tertandingi di bawah langit, tidak akan ada akhir yang baik untuk itu. Di kedalaman retakan, istana itu naik dan turun, mengalir di sepanjang aliran ruang yang kacau. Itu disertai dengan fragmen waktu dan kabut kekacauan utama, sangat misterius. Di dalam gerbang istana yang terbuka lebar, pot peleburan abadi diam dan tidak bergerak, menundukkan tempat itu. Pupil semut emas kecil melepaskan gumpalan cahaya ilahi. Itu tidak akan pernah diharapkan bahwa pot iblis yang menakutkan akan masuk ke dalam, menghadapi artefak lainnya. Senjata tak tertandingi dari makhluk abadi, ia masuk ke dalam untuk bertarung, suara singa Phoenix darah bergetar. Ini juga alasan mengapa mereka ingin lari. Itu karena level pertempuran itu terlalu tinggi. Begitu efeknya menyebar, langit akan runtuh dan bumi runtuh, semua hal musnah, tidak ada lagi yang ada. Semut kecil merasakan sesuatu, merasa sedikit tidak nyaman, karena belum lama ini, ia melihat pot peleburan abadi menyedot darah esensi individu tertinggi dengan matanya sendiri, memurnikan semua itu di dalam. Hal semacam ini terlalu menantang surga, kekuatan yang sama sekali tidak mungkin untuk dikendalikan. Bahkan selama tahun-tahun kuno abadi, itu bahkan tidak menunjukkan dirinya berkali-kali, dikabarkan telah lama hilang. Ada pedang di sisi lain dari pot peleburan abadi, energi pembunuhan yang menggetarkan dunia meluap ke langit, bahkan membuat istana Primal Chaos sedikit bergetar. Keduanya saling berhadapan. Ini adalah inti pedang, tidak terlalu tajam, sangat tebal dan berat. Itu tampak seolah-olah ujung tombak bahkan tidak ditambahkan, sangat sederhana dan kuno, kusam dan kurang cahaya. Namun, saat ini, itu melepaskan energi jahat yang tak ada habisnya. Justru inti pedang abadi. Semut kecil itu sangat terkejut. Bukankah inti pedang ini milik Shi Hao? Itu tidak terlihat luar biasa, tetapi pada saat yang genting, ini menakutkan, benar-benar berani melawan pot peleburan abadi. Jelas bahwa dalam pertempuran antara Shi Hao dan He Wushuang, keduanya menggunakan semua kartu truf mereka, pada akhirnya terlebih lagi menggunakan artefak magis yang tak tertandingi untuk saling berhadapan. Namun, tidak ada dari mereka yang mengharapkan inti pedang abadi untuk meledak dengan tingkat kekuatan ini pada saat yang genting. Meskipun mereka semua berspekulasi bahwa itu tidak biasa, tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa itu bisa menantang pot peleburan abadi. Hanya artefak yang rusak. Apa gunanya yang tersisa? Kamu ingin bersaing dengan aku? Pot peleburan abadi itu berbicara, melepaskan suara kesadaran ilahi yang kejam. Inti pedang abadi terdiam, masih dipenuhi dengan energi jahat. Itu menghadap ke sisi lain, tidak mau mundur. Aku sebelumnya mendengar bahwa kamu disempurnakan hanya dari bahan yang hancur, dekorasi untuk artefak lainnya. Sepertinya ini bukan hanya rumor yang tidak berdasar. Pot peleburan abadi berkata. Itu menentukan bahwa inti pedang abadi ini tidak memiliki kesadarannya sendiri, tidak memiliki kesadaran spiritual yang tajam, hanya memiliki jenis naluri. Jadi dua hal ini. Aku curiga itu adalah tulang beberapa makhluk. Itu masih tidak hancur setelah mengalami kesengsaraan dan bahaya yang tak ada habisnya. Pot peleburan abadi berkata, melampirkan sedikit penting pada tulang putih berkilau di tanah. Itu adalah potongan tulang dengan catatan primordial sejati yang terukir di atasnya, serta diagram 10.000 roh. Inti pedang abadi bergerak, pancaran pedang yang luar biasa melonjak. Itu terlalu gemerlap, hanya akan merobek yang abadi. Ketika dihadapkan oleh pot peleburan abadi, semua energi jahatnya benar-benar melonjak, cahaya pedang yang agung menghancurkan matahari, bulan, dan sungai bintang, membuat seluruh istana kuno bergemuruh dengan kebisingan. Energi pedang terbang dalam bentuk tak berujung,
aliran bintang mengalir terbalik. Kosmos muncul, membentuk jurang, pemandangan menakutkan muncul di sini. Itu hanya satu serangan, namun menghasilkan bencana besar, pemandangan abnormal yang menakutkan dari dunia dibuka. Pot peleburan abadi, dikabarkan telah ditempa dengan tepat untuk memperbaiki dewa sejati sampai mati, jadi itu secara alami sangat kuat. Gelombang kabut abu-abu keluar dari mulut pot, mempengaruhi seluruh ruang ini. Kabut ini sangat menakutkan, mampu menghapus darah dewa abadi. Namun, istana Primal Chaos juga mencengangkan. Saat kedua senjata bertarung, itu bersinar, mengembunkan ruang, secara tak terduga ingin secara bersamaan menangani dua senjata kuno. Kekosongan hancur, tempat ini dalam kekacauan, tidak ada yang terlihat lagi. Singa Phoenix darah dan semut kecil tercengang saat mereka menyaksikan ini. Senjata bertarung sendiri, hal semacam ini benar-benar terjadi. Namun, sepertinya pot peleburan abadi itu benar-benar tidak ada bandingannya, tidak bisa dipahami. Semut kecil emas hanya bisa menaruh harapannya pada istana kuno, berharap itu bisa membalikkan situasi. Ketika pot peleburan abadi muncul, siapa yang bisa menandinginya? Itu ditempa khusus untuk memurnikan makhluk abadi sampai mati, apalagi inti pedang. Kata singa Phoenix darah. Kamu mencari kematian. Semut kecil emas bergegas membunuh. Permusuhannya terhadap singa terlalu besar, karena singa Phoenix darah telah memakan saudara-saudaranya. Singa Phoenix darah berbalik untuk lari, tidak ingin melawan semut ini. Itu sudah menyaksikan keadaan mengamuknya sekali. Semut tanduk surgawi tidak mengejarnya, karena dia ingin menemukan kepala Shihao. Meskipun kemungkinan dia menemukannya tidak besar, dia harus menemukan cara, berpegang pada harapan terakhir itu. Singa Phoenix darah juga sedang mencari. Meskipun rasanya kedua belah pihak kemungkinan besar saling menjatuhkan, menghancurkan roh primordial pihak lain, kepala itu tidak mungkin tersisa, ia masih harus terus mencari petunjuk. Kekosongan di sini tidak stabil, retakan besar terjalin. Ini terutama terjadi ketika istana Primal Chaos bergetar barusan, membuat tempat ini semakin berbahaya. Beberapa fragmen artefak magis, darah, fragmen tulang, dan hal-hal lain jatuh dari celah kosong yang besar. Orang bisa membayangkan betapa intens dan menakutkannya pertempuran besar tadi. Keduanya bertarung sampai tubuh mereka meledak dan pecah berkeping-keping. Shihao, di mana kamu? Semut kecil itu berteriak. Tuan, kamu tidak tertandingi, dikenal tanpa tandingan di bawah langit, bagaimana kamu bisa jatuh? Kamu pasti masih hidup. Kamu ada di mana? Aku punya obat ilahi untukmu. Singa Phoenix darah juga sedang mencari. Setelah lama mencari, mereka tidak menemukan kepala salah satu dari mereka. Ini membuat semut kecil putus asa, merasa sangat putus asa. Rekannya jatuh dalam pertempuran, membuatnya merasa sangat patah hati. Ini adalah teman pertama yang dia buat setelah datang ke dunia, namun dia jatuh begitu saja. Terlebih lagi, Shihao mengambil tindakan demi dirinya, bertarung sampai mati dengan musuh yang membunuh saudara-saudaranya. Aku akan membalas dendam untukmu. Suatu hari, aku akan berjuang menuju pantai seberang dan melenyapkan semua musuh. Semut kecil bersumpah. Tiba-tiba, ia merasakan gelombang dingin yang sedingin es. Gelombang aura menakutkan muncul. Tiba-tiba berbalik, melihat kepala di celah kekosongan besar. Itu tidak memiliki rahang bawah, ruang di antara alisnya hancur, tulang depan panjang meledak. Roh primordialnya seharusnya sudah lama hancur, tapi dia masih hidup. Hi Wushuang. Semut kecil emas menjerit, khawatir dan marah, sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Tokoh yang disebut-sebut sebagai generasi muda asing ini tidak mati, berhasil bertahan hidup. Membunuh. Semut kecil itu meraung, menyerbu ke depan, menggunakan kekuatan paling kuat untuk membunuh orang ini. Menguasai. Singa Phoenix darah berteriak, merasa sangat gembira. Hi Wushuang masih hidup, tidak ada berita yang lebih baik dari ini. Dengan cara ini, ia tidak perlu khawatir tentang rasa bersalah ketika kembali. Berikan padaku. Hi Wushuang mengeluarkan raungan rendah. Ketenangan dan kedamaian sebelumnya benar-benar hilang. Sekarang, kesadaran ilahinya mengeluarkan suara urgensi. Kepalanya dengan cepat terangkat, menyatu dengan tubuh hancur yang dikumpulkan oleh singa Phoenix darah. Kemudian, dia mengeluarkan wadah batu giok dari dalam tubuhnya, menuangkan isinya ke dalam tubuhnya. Orang bisa melihat cahaya ilahi keluar, aroma harum keluar. Ini adalah pil berharga yang luar biasa. Hal semacam ini dapat memungkinkan tulang untuk menumbuhkan kembali daging, disempurnakan dari obat-obatan ilahi yang langka di dunia. Tuan, apakah musuh itu mati? Kata singa Phoenix darah. Suara Viva terdengar di dalam daging Hi Wushuang, dan kemudian dia menatap semut kecil yang bergegas, matanya dingin. Dia sekarang benar-benar marah. Itu karena dia sangat menderita hari ini, hampir mati di sini. Pemuda bernama Shihao itu sebenarnya hampir membunuhnya. Aku ceroboh, tidak menyangka dia sekuat ini, Hi Wushuang berkata. Dia mengangkat tangan kanannya. Meskipun luka-lukanya serius, siap pecah lagi kapan saja, dia masih bertindak dengan kuat, menggunakan kemampuan ilahi yang hebat, akan langsung menekan dan membunuh semut kecil itu.
Tiba-tiba, He Wushuang menurunkan tangannya, cahaya melintas melewati matanya. Dia segera bergegas ke langit, dengan cepat menuju ke arah tertentu. Serangan yang mengguncang dunia dirilis. Tinjunya menghancurkan ruang itu, akan menghancurkan segalanya. Kamu membuat kesalahan. Aku di sini. Tepat pada saat ini, kepala Shi Hao muncul di belakangnya, dan kemudian dia dengan cepat bergabung dengan tubuhnya yang patah. Cahaya berdarah melonjak, langsung bergabung bersama. Selain itu, dia juga memakan cairan divine, apalagi cairan obat yang unik. Meskipun tidak banyak sama sekali, hanya setetes atau dua itu, bahkan He Wushuang merasa khawatir, karena itu adalah cairan umur panjang. Kura-kura putih membawa abadi. Saat itu, Shi Hao telah menemukan batang obat umur panjang ini, mendapatkan 2 tetes cairan dari mulutnya. Sekarang, hanya ada setetes ini yang tersisa. Dia langsung mengambilnya. Meskipun hanya 1 tetes, itu sebanding dengan sebatang obat ilahi yang lengkap. Itu terlalu kuat? Akibatnya, Shi Hao segera mulai pulih, tubuhnya seolah-olah mengalami kelahiran kembali, dengan cepat berganti kulit. Bahkan ada gelombang aura kehidupan yang kuat yang dilepaskan dari tubuhnya. Pada kenyataannya, dia masih memiliki obat lain, tetapi dia ingin pulih sesegera mungkin. Dia masih harus terus melawan lawan yang menakutkan itu. Ekspresi He Wushuang berubah. Dia sangat tegas, menghasilkan labu ungu emas, menghasilkan sepotong residu obat yang rusak, dan kemudian langsung memakannya. Dia juga dengan cepat berubah, darah bergemuruh di dalam tubuhnya. Residu obat dari pil abadi 9 revolusi. Semut kecil itu berteriak ketakutan. Ia mengenalinya, karena ia pernah melihatnya di buku-buku kuno. Itu adalah pil abadi yang tak tertandingi yang disempurnakan oleh orang-orang kuno. Sungguh tak tertandingi, bahan utamanya justru cairan umur panjang. Ini terlalu boros, 2 ahli muda yang hebat segera menggunakan tingkat obat hebat umur panjang ini. Namun, He Wushuang tidak menghadapi Shi Hao dalam pertempuran hebat setelah makan obat, berbalik untuk pergi. Dia bergegas ke puncak gunung yang jauh, targetnya adalah kulit binatang emas. Dia ingin mendapatkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Shi Hao meraung. Dia juga bergegas, mengejarnya. Keduanya bangkit pada saat yang sama, ingin naik ke puncak itu. Bahkan jika ada batasan dan bahaya, saat ini, mereka masih harus maju dengan paksa. Gunung besar bersinar. Mereka bergegas ke riak cahaya keemasan, semuanya berjalan lancar, tidak terhalang, langsung mencapai puncak, mendekati lembaran kulit binatang emas. Serahkan hidupmu! Shi Hao berteriak, satu tangan meraih kulit binatang emas, satu tangan menyerang He Wushuang. Pergilah, tulisan suci ini milikku, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. He Wushuang meraung, wajahnya yang tampan sekarang tampak sedikit menyeramkan, gelombang suara membelah langit dan bumi. Itu karena baginya, ini sangat penting. Dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain dan harus mendapatkannya. Kitab suci yang tidak dapat binasa, asal-usulnya kuno, tidak ada yang tahu sumbernya, dari zaman apa ia muncul, bahkan para ahli paling kuno pun tidak mengetahui hal ini. Itu karena ketika mereka masih muda, mereka sudah lama mendengar tentang kitab suci ini. Setelah benar-benar dikultivasikan dengan sempurna, mereka akan dapat menyapu semua ahli di surga. Suara yang memekakkan telinga terdengar. He Wushuang menghentikannya, satu telapak tangan menyerang Shi Hao, tangan lainnya meraih lembaran emas. Cahaya ilahi melonjak di antara kedua belah pihak. Saat ini, mereka sudah mencapai titik di mana mereka tidak akan berhenti kecuali satu pihak mati. Demi kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, demi memperebutkan kitab suci yang legendaris itu, keduanya sepenuhnya melepaskan potensi mereka, bertarung sampai mereka menjadi gila. Dengan suara hu, angin kencang bertiup, langit yang luas membelah. Rambut emas panjang He Wushuang berkibar di langit, berkelok-kelok ke arah Shi Hao, helai rambut bahkan lebih menakutkan daripada rantai ilahi. Ketika Shi Hao membuka mulutnya, dia meludahkan gelombang petir. Suara pilih pala terdengar, suara memekakkan telinga, seolah-olah gunung berapi tak berujung meletus pada saat yang sama, magma melonjak ke kubah surgawi. Rambut emas He Wushuang bermandikan kilat, disertai cahaya yang menyala-nyala, masih berkelok-kelok menuju lengan Shi Hao. Namun, pada saat yang sama, banyak cabang willow emas muncul di belakang Shi Hao, bergegas bersama menuju pinggang He Wushuang. Cahaya berdarah menyembur keluar. Terlepas dari apakah itu lengan Shi Hao atau pinggang He Wushuang, mereka berdua mengungkapkan luka yang mengerikan, seolah-olah mereka telah diretas oleh pisau, darah memancar kemana-mana. Keduanya menarik serangan mereka pada saat yang sama, tidak lagi berebut lembar kulit binatang emas, malah berusaha sekuat tenaga untuk membunuh pihak lain. Itu karena selama pihak lain masih hidup, tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Saat ini, keduanya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Hanya dengan kematian pihak lain akan ada hasilnya. Ketika mata Shi Hao terbuka dan tertutup, cahaya ilahi melesat seperti kilat. Saat ini, dia sangat menakutkan.
Setelah mengalami pertempuran hidup dan mati barusan, dia mengembangkan jenis pencerahan, semua metodenya terasa lebih akrab. Bulu emas memenuhi langit saat mereka berkibar, bulu kunpeng mengambang di sekitar Shi Hao. Selain itu, pusaran emas muncul di sekitar tubuhnya, dengan panik melahap energi esensi surga dan bumi. Teknik riak pusaran emas, ini bukanlah arti yang paling dalam dari metode kunpeng, tetapi saat ini, aura yang tak terukur sedang diproduksi. Catatan primordial sejati, mengubah yang busuk menjadi ajaib. Pada saat yang sama, setelah 3 bunga dao besar mekar di atas kepala Shi Hao, mereka menghilang pada saat yang sama, berubah menjadi 3 bidang cahaya yang melantunkan suara kitab suci. Di dalam salah satu dari mereka ada sosok yang duduk. Masa lalu, sekarang, dan masa depan, cocok dengan 3 pusaran. Di dalam pusaran yang mewakili masa lalu, suara kitab suci bergemuruh, seolah-olah membentuk seluruh dunia. He Wushuang tertawa dingin, tidak merasa takut. Dia berkata dengan dingin, aku akan memberitahumu apa yang disebut satu serangan menghancurkan semua metode. Tidak masalah apapun metode yang kamu miliki. Ruang di antara alisnya terbelah, kapak perang jatuh, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Poros itu sangat panjang seperti tiang tombak, panjang keseluruhan zang. Bilahnya sangat tajam, mampu membelah langit dan bumi. Kapak besar itu turun, meretas ke arah Shi Hao. Weng. Di lingkungan Shi Hao, ada pusaran emas yang tak terhitung jumlahnya yang melahap kekuatan suci kapak perang. Sementara itu, 3 bola cahaya seperti lampu surgawi, memandu segalanya, melepaskan kekuatan aneh yang membatasi tempat ini, menghalangi kapak perang. Pertempuran besar meletus sekali lagi. Keduanya tidak seperti sebelumnya, memutuskan hidup dan mati dengan satu pukulan, karena mereka berdua merasakan teror satu sama lain. Ada kemungkinan jatuh kapan saja, tak satu pun dari mereka mampu menanggung hasil seperti itu. Itulah mengapa mereka mungkin juga bertarung dalam pertempuran biasa. Langit dan bumi runtuh, teknik berharga muncul satu demi satu, cemerlang seperti kembang api saat muncul. He Wushuang terkejut, 3 bola cahaya yang dihasilkan oleh bunga dao besar terlalu istimewa. Seolah-olah orang-orang dari masa lalu, sekarang, dan masa depan melantunkan kitab suci pada saat yang sama, menawarkan pengorbanan untuk Shi Hao, menopang tubuhnya, memberinya kekuatan untuk tetap tahan terhadap semua metode. Yang disebut satu serangan menghancurkan semua metode tidak bisa dilakukan. Suara yang tajam dan jernih terdengar. 3 bola cahaya pecah pada saat yang sama, membentuk awan dan asap, berkelok-kelok di sekitar tubuh Shi Hao. Mereka membentuk kabut, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Dia tampak semakin kuat dan menakutkan. Dia menghela nafas dalam. Dia seharusnya mengolah 3 angka, tetapi sekarang, hanya ada satu yang duduk di masa lalu, dan dia tidak dapat secara efektif menampilkan kekuatannya. Mati! He Wushuang melompat, dengan paksa membelah langit dan bumi, kapak perang di tangan sangat tajam, mustahil untuk dihentikan. Sial! Shi Hao mengangkat tangannya, memukul kapak perang dari samping, suara itu terdengar keras dan jelas. Akibatnya, langit langsung runtuh, retakan memanjang siapa yang tahu berapa li. Tempat ini segera rusak. Aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus membayar harganya. He Wushuang berkata dengan dingin. Pertempuran antara keduanya sangat intens, tidak menentukan kemenangan atau kekalahan bahkan setelah 800 gerakan. Temperamen He Wushuang berubah, seluruh tubuhnya menjadi tidak jelas, sekarang seperti awan samar, melemparkan dirinya ke Shi Hao. Mengikuti suara keras, medan perang ini tampaknya masih membeku. Shi Hao terkejut. Ruang membeku, waktu seolah berhenti, semuanya terhenti. Pada saat yang sama, sesosok muncul dari kabut. He Wushuang tidak terpengaruh, dengan cepat bergegas, berharap untuk mengakhiri hidup Shi Hao di sini. Shi Hao berjuang, tetapi dia menemukan bahwa ini adalah metode yang menakutkan, sulit baginya untuk mengalah 1 inci pun. Pihak lain memadatkan kekosongan, membuat waktu seolah terhenti, meminjam fenomena aneh ini untuk menyerangnya. Tahan terhadap semua metode. Shi Hao berkata dengan suara rendah, ingin membuka satu-satunya jalan surgawi. Namun, ia menemukan untuk pertama kalinya bahwa ia tidak dapat berhasil. Satu-satunya jalan surgawinya tidak dapat diperbesar dengan cukup besar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya bisa dikatakan bahwa musuh ini lebih kuat dari apapun yang pernah dia hadapi sebelumnya, memaksanya sejauh ini. Pada saat kritis, tubuh Shi Hao berubah, menjadi sangat ganas, membunuh energi yang meluap ke langit. Dia tidak berjuang, malah mengubah bentuk. Dagingnya berubah menjadi bilah surgawi yang berwarna emas samar, membunuh energi yang bergolak, ujungnya sangat tajam. Tubuhnya segera berubah menjadi pedang, benar-benar terlalu aneh. Bilah ini terlalu mengejutkan, hanya akan memotong kubah surgawi. Ini adalah wawasan yang diperoleh Shi Hao setelah mengalami bahaya. Tubuh fisiknya sangat kuat. Meskipun satu bagian surgawi tidak dapat dibuka sepenuhnya, itu masih bisa menempel di kulitnya. Selain itu, ia mengoperasikan catatan primordial sejati, mengukir simbol di seluruh lorong surgawi.
Ini membuat tubuhnya semakin kokoh dan tidak bisa dihancurkan, sulit untuk dihancurkan. Yang paling penting adalah bahwa Shihao merindukan Chaos Calming Art, mengubah roh primordialnya menjadi inti pedang. Sayangnya, dia tidak mendapatkan teknik itu sendiri, tidak dapat sepenuhnya meniru efeknya. Dia mengubah tubuh fisiknya yang kokoh dan tidak putus menjadi inti pedang. Inti pedang, mengukir semua jenis simbol ilahi di atasnya. Inilah mengapa dia bisa melakukan transformasi saat ini. Ini bukan murni inti pedang tubuh fisik, itu juga membawa semua teknik berharga yang digenggam Shihao, semuanya secara bersamaan terukir pada inti pedang, sehingga menghasilkan kekuatan seperti itu. Persis seperti itu, bentrokan hidup dan mati lainnya dilakukan. Mati! He Wushuang memenjarakan ruang dan waktu, dengan cepat bergegas. Kapak besar ditebas, kekosongan runtuh. Tubuh Shihao berubah menjadi inti pisau, pada saat ini melepaskan diri dari batasan, meretas ke depan. Bunga api terbang kemana-mana. Cahaya pedang bersinar. Simbol reinkarnasi, simbol kunpeng, simbol kaisar petir, semuanya terjalin, sepenuhnya dilepaskan. Mereka saling berhadapan lagi, saling berhadapan dengan hidup dan mati di telepon sekali lagi. He Wushuang dengan cepat mundur, tidak mengambil risiko. Luka mengerikan terbuka di perutnya, ususnya hampir tumpah. Namun, Shihao juga terguncang. Inti bilahnya sedikit bergetar, terkorosi oleh kabut, seolah-olah akan berkarat. Dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan tubuh aslinya. Orang asing ini memiliki sedikit kabut di sekelilingnya. Mengapa ini? Shihao bingung. Itu terlalu merusak, memberi pihak lain keuntungan yang melekat. Namun, dia masih menenangkan dirinya pada akhirnya. Aku tidak ingin membuang waktu. Membunuh. Tangan He Wushuang membentuk jejak, dan kemudian dia dengan ringan mengejek, dominasi segala sesuatu di bawah langit. Dia memanggil sesuatu. Jenis hukum alam yang tak terlukiskan turun, selaras dengannya, menekan dao besar surga dan bumi tempat ini, membuat orang merasa tercekik. Tidak bagus, ini adalah jejak dao besar wilayah mereka. Dia benar-benar bisa memanggilnya. Semut kecil itu berteriak ketakutan. Retakan kosmos besar muncul di lingkungan He Wushuang. Helai demi helai hukum alam terjalin, memanjang dari sisi lain. Selama tahun-tahun kuno abadi, sebelumnya ada beberapa ahli yang sangat menderita. Bahkan dengan benih yang sempurna, mereka masih kalah. Justru karena dunia berubah, dao alami menjadi kacau. Namun, Shihao tidak terpengaruh sedikit pun, karena dia memiliki banyak gerbang di dalam dirinya. Pada saat ini, mereka membuka. Jalan yang dia ambil memungkinkan dia untuk mengabaikan efek dari dunia luar, karena tubuhnya adalah benihnya. Shihao tidak mengedipkan mata, dengan paksa dan kuat mengirimkan tinjunya ke ruang di antara alis He Wushuang. Itu tidak berguna. Alam semesta kamu hancur, hukum alam tidak lengkap, ditekan, itu sebabnya bahkan jika kamu mengandalkan benih sempurna untuk berkomunikasi dengan Dao Agung, jadi apa? Kamu masih akan ditundukkan. He Wushuang dingin dan percaya diri, mengambil tindakan dengan tenang. Dia juga mengirim tinju, menghantam Shihao. Dia percaya bahwa dalam kondisi sekarang, kekuatan bertarungnya lebih besar daripada Shihao. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, menggigil dalam hati. Tinju Shihao masih sangat kuat? Dia tidak punya pilihan selain membela diri, dan kemudian menggunakan metode ofensif. Namun, itu sudah agak terlambat. Tinju Shihao sudah mendekati dahinya, membuat tempat itu retak, mengalir dengan darah. He Wushuang menjadi gila. Dia tidak takut mati, tidak lagi membela diri, mulai menyerang. Jari-jarinya menjadi seperti pedang, menusuknya di antara alis Shihao. Tindakan keduanya sangat sengit, ingin menghancurkan semangat primordial pihak lain. Shihao ingin membunuh pihak lain, tidak ingin mundur. Dia bertaruh bahwa He Wushuang akan mundur, dan kemudian dia bisa memberikan cedera yang paling mengerikan. He Wushuang galak dan kejam, sangat tegas. Dia menyerah pada pertahanan, menyerang begitu saja. Dia bertaruh bahwa Shihao akan menahan diri, tidak menempuh jalan kehancuran bersama. Akibatnya, segera setelah itu, pemandangan yang dihasilkan membuat singa Phoenix darah ngeri, mengejutkan semut tanduk surgawi kecil. Cahaya berdarah dan materi otak memercik. Tinju Shihao menghancurkan dahi He Wushuang, langsung menembus. Sementara itu, pedang jari He Wushuang membuka celah di antara alis Shihao, menghancurkan semangat primordialnya. Apa? Bagaimana bisa seperti ini? Kali ini, dia benar-benar akan mati. Semut bertanduk surgawi berteriak. Surga! Mengapa hal semacam ini terjadi? Singa Phoenix darah merong. Apakah semuanya akan berakhir di sini? Kedua ahli hebat itu saling menjatuhkan, sekarat di sini. Tidak ada pemenang. Kegelapan tanpa akhir, kematian abadi. Tempat ini menjadi sunyi, seolah-olah era tanpa akhir telah berlalu. Waktu berjalan cepat, mengalir secara terbalik. Tanaman tumbuh subur dan kemudian layu lagi. Darah di medan perang telah lama mengering, pegunungan suci kuno yang bersinar juga menjadi biasa lagi. Bahkan mayat orang-orang kuat itu tidak terlihat, hanya pasir dan hal-hal lain yang tertinggal. Waktu mengalir.
Ini sebelumnya adalah tanah yang sangat putus asa, medan perang yang paling menakutkan, tetapi sekarang, semuanya berbeda. Waktu tanpa akhir berlalu, selama seluruh era hebat, sulit untuk menemukan jejak masa lalu di sini, bahkan roh heroik pun tidak muncul. Di kejauhan, pohon-pohon kuno berakar, menutupi semua tulang yang layu. Di dekatnya, hanya pegunungan megah yang istimewa. Dulu sangat suci, beberapa lembar kulit binatang emas yang sebelumnya mengambang di puncak gunung, itu adalah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Namun, sekarang, mereka tidak terlihat sama sekali. Gunung-gunung telah lama berhenti bersinar, menjadi biasa. Seekor semut seukuran ibu jari sedang merangkak di tanah, kekuatannya luar biasa, menggali tengkorak dari tanah. Ada lubang jari yang mengerikan di antara alisnya, ditusuk hingga terbuka oleh pancaran pedang. Semut seukuran ibu jari merangkak, berlari ke tengkorak seputih salju, melepaskan suara dong. Gulung. Tengkorak itu berjatuhan, suaranya mengganggu ketenangan tempat ini. Pada akhirnya, dengan suara peng, ia jatuh ke kaki gunung, berhenti setelah bergoyang beberapa kali, menceritakan kesedihan dan kekejaman masa lalu. Angin menyapu bumi besar, melepaskan suara wu. Medan perang di masa lalu sekarang sangat dingin, tidak memiliki kekuatan hidup, tidak ada kehidupan tanaman yang terlihat, tempat ini seperti kuburan yang masih mematikan. Tulang para ahli yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sini, jiwa pahlawan yang tak ada habisnya berakhir di sini. Hanya saja, mayat-mayat itu semua hilang, tenggelam di bawah bumi, atau benar-benar membusuk. Waktu bisa menghapus segalanya. Bahkan kebanggaan surga yang kuat di masa lalu, tuan yang paling kuat tidak berdaya sebelum kekuatan waktu. Terlalu banyak waktu telah berlalu. Ada makhluk abadi yang mati di sini, makhluk berumur panjang yang darahnya tersebar di gunung dan sungai, menyebabkan banyak gunung dan lembah menjadi berwarna merah tua, warna itu selamanya tidak memudar. Nadanya sangat menyesakkan, berdiri di sini membuat seseorang sulit bernapas. Orang bisa samar-samar merasakan kesedihan sejarah, perubahan besar yang cukup untuk membuat orang mati lemas. Era yang hebat berlalu, semuanya berubah. Di kaki gunung, ada seseorang yang berdiri di sana, tidak bergerak untuk waktu yang lama, seolah-olah dia adalah patung. Dia dirusak oleh angin dan hujan tanpa akhir, tubuhnya tertutup debu. Angin dingin dan suram, meniup sudut-sudut pakaiannya, membuat rambut hitamnya berkibar-kibar. Wajah halus dan cantik terungkap, tenang dan linglung, pikirannya berkeliaran di antara sungai besar waktu. Apakah aku mengalami reinkarnasi? Tempat yang sama, tetapi alam yang berbeda. Dia berkata pada dirinya sendiri, sulit untuk mengatakan apakah wajahnya penuh dengan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kebahagiaan. Dalam ekspresinya yang tenang, ada kekecewaan dan frustrasi, penyesalan, kebingungan, dan kenangan. Di bahunya ada semut emas kecil. Pria muda itu menundukkan kepalanya, melihat kerangka seputih salju di tanah, dan kemudian dia melihat ke arah semut seukuran ibu jari. Itu adalah salah satu yang mendorong tengkorak. Sangat mirip denganmu. Pria muda itu berbalik, melihat semut emas di bahunya. Jika semut itu mirip denganku, maka tengkorak di tanah itu mirip denganmu. Makhluk emas di bahunya menjawab, apakah begitu? Jutaan dan jutaan tahun yang lalu, di mana aku? Siapa tahu, mungkin itu benar-benar ada hubungannya denganku. Pria muda itu berjongkok, memungut tengkorak seputih salju di tanah. Itu penuh dengan tanda-tanda angin dan es, korosi waktu, permukaannya sudah tidak rata. Ada banyak lubang seperti sarang lebah, panjangnya akan benar-benar membusuk. Kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri tanpa malu-malu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bereinkarnasi? Sulit untuk mengatakan apakah reinkarnasi itu ada atau tidak di dunia ini. Semut emas kecil di bahunya berkata, hanya saja, itu juga menjadi sedikit hilang. Apakah yang mereka alami barusan itu nyata? Sebuah mimpi kembali ribuan generasi, seolah-olah mereka telah bereinkarnasi, melihat diri mereka di era besar terakhir. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, hanya berdiri dengan tenang di sini, berpikir dan mengenang. Jenis pengalaman itu terlalu aneh, dan juga sangat menakutkan. Keduanya persis Shihao dan semut tanduk surgawi kecil. Mereka berdua sangat bingung dan bingung. Belum lama ini, apa yang mereka rasakan terlalu aneh, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran yang paling menakutkan. Hi Wushuang, apakah benar-benar ada orang seperti ini? Shihao berkata pada dirinya sendiri. Setelah mengikuti jalan itu ke apa yang disebut tanah pemurnian diri tertinggi, apa yang mereka temui terlalu aneh. Kami dengan jelas melihat mayat para ahli yang tak ada habisnya, darah mewarnai bumi yang agung. Pot peleburan abadi bergerak di langit, menyedot darah esensi semua ahli. Ada juga Hi Wushuang yang sangat kuat, semut kecil itu bergumam. Dalam pengalaman itu, Shihao tewas dalam pertempuran. Pada akhirnya, sambil membawa kemarahan dan kebencian, tinjunya menembus dahi pria itu, melewatinya, membunuhnya. Sementara itu, tubuhnya sendiri juga memiliki ruang di antara alisnya yang ditusuk oleh pedang jari pihak lain, setelah roh primordialnya padam, juga jatuh di sini.
Namun, ketika semuanya menjadi tidak jelas, langit dan bumi mati, lama setelah semua persepsi hilang, dia perlahan pulih kembali, membebaskan dirinya dari keadaan seperti itu. Dia berdiri di sana, apa yang dia lihat di medan perang yang sunyi. Tidak ada mayat penduduk asli masa lalu, juga tidak ada musuh yang kuat, seolah-olah mereka belum pernah muncul di sini sebelumnya. Hanya saja, mengapa dia merasakan rasa lelah yang samar, seluruh tubuhnya kesakitan? Namun, dia tidak dapat menemukan cedera. Ketika dia menggosok dahinya, area itu masih sangat sakit, seolah-olah pernah patah sebelumnya, masih belum pulih setelah sekian lama. Apakah itu mimpi, atau reinkarnasi? Ini terlalu realistis, kata Shi Hao sambil menggosok tulang depannya. Aku juga tidak mengerti. Tempat ini terlalu ajaib, seberapa hebat metode yang diperlukan untuk membuat adegan itu? Benar-benar terlalu sulit untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Semut kecil itu juga menghela nafas dengan sedih. Jika mereka tidak berdiri di sini, jika Shi Hao tidak masih hidup, dengan Hiu Shuang dan singa Phoenix darah tidak terlihat, itu benar-benar akan percaya bahwa apa yang mereka alami pahit dan nyata. Teknik eksekusi abadi, semua metode menjadi tidak ada, apakah kemampuan ilahi ini benar-benar ada? Shi Hao bertanya. Shi Hao memeriksa dirinya sendiri, termasuk berbagai artefaknya dan hal-hal lain. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, tampak agak terpana. Kemana perginya obat mujarab umur panjang? Setetes ramuan yang diberikan oleh kura-kura putih abadi padanya menghilang. Apakah dia benar-benar menelannya dalam mimpi itu? Ini terlalu aneh. Kemudian, dia mengangkat telapak tangannya, melihat jejak yang tidak jelas. Itu mengatur dirinya sendiri dengan 4 jejak lainnya, polanya misterius, seolah-olah itu adalah gerbang reinkarnasi. 5 jejak reinkarnasi Dao. Tubuh Shi Hao menjadi dingin, pupil matanya berkontraksi, pancaran cahaya keluar seperti pancaran listrik. Terakhir kali, ketika dia memakan buah mata air kuning, semua jenis pemandangan yang tak terbayangkan muncul, seolah-olah dia telah mengalami beberapa dunia reinkarnasi, meninggalkan 4 jejak Dao di telapak tangannya. Kali ini, yang kelima muncul. Bukan ini yang penting. Bagaimana dengan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan? Jika apa yang kita alami itu benar, atau jika itu tampak nyata dan ilusi, bagaimana dengan lembaran kulit binatang emas itu? Di mana mereka? Semut tanduk surgawi mulai khawatir. Mereka datang untuk kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, hal yang paling penting, sehingga tidak bisa hilang. Begitu kitab suci menghilang, bukankah mereka akan datang tanpa hasil? Jika yang bernama Hiu Shuang benar-benar ada, maka dia juga datang ke sini sebelumnya. Kami tidak mati, jadi dia juga tidak akan mati. Apakah ini berarti dia sudah mendapatkannya, membawa pergi kitab suci? Semut kecil itu sekarang sangat cemas. Jika kecurigaan mereka tidak salah, maka Hiu Shuang adalah seseorang dari fase terakhir Immortal Ancient, era besar sebelum mereka. Jika itu benar-benar terjadi, apakah ada yang tertinggal? Mereka bergegas ke pegunungan, dan kemudian dengan cepat naik ke gunung ilahi yang agung. Dalam mimpi itu, disinilah tepatnya Shi Hao bertarung dalam pertempuran yang menentukan melawan Hiu Shuang, dan kemudian keduanya saling mengambil nyawa, keduanya jatuh. Saat itu, cahaya suci bersinar di seluruh tempat ini, beberapa lembar kulit binatang terus-menerus dibalik, melepaskan suara hua-hua. Semua jenis simbol tulisan suci melompat-lompat, sangat menakutkan. Namun, tidak ada apa-apa di sini sama sekali, pegunungan redup, berwarna abu-abu kusam. Ada jejak darah yang mengerikan juga, tidak memudar bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Itu hilang. Di mana itu? Semut kecil itu berteriak. Mungkinkah mereka harus kembali dengan tangan kosong? Shi Hao berjongkok. Dia mengambil semut seukuran ibu jari itu dari tanah. Itu bukan semut bertanduk surgawi, melainkan semut yang sebelumnya mendorong tengkorak ke bawah gunung. Dia mencari kesadaran ilahinya, berharap menemukan beberapa petunjuk. Itu karena tempat ini terlalu sunyi, tidak ada sehelai rumput pun yang terlihat, kekuatan hidup hampir sepenuhnya musnah. Sulit untuk menemukan bahkan satu makhluk pun. Sayangnya, dia kecewa. Semut ini masih belum mengembangkan kecerdasan, indera spiritualnya belum tajam. Itu hanyalah semut biasa yang lebih kuat. Dia tidak bisa merasakan apa yang disebut peristiwa aneh dan ajaib dari tubuhnya. Di mana kitab suci yang tidak dapat dihancurkan? Shi Hao juga merasa agak sulit untuk tetap tenang. Mereka datang tepat untuk kitab suci ini. Jika mereka akhirnya kembali tanpa membawa apa-apa, maka itu benar-benar akan membuat frustrasi dan mengecewakan. Ini terutama terjadi jika Hiu Shuang benar-benar selamat. Jika itu masalahnya, maka itu akan lebih mengkhawatirkan. Orang itu tiba sebelum mereka, datang ke sini selama fase terakhir Immortal Ancient. Sekarang kitab suci yang tidak dapat dihancurkan tidak terlihat dimanapun, orang dapat membayangkan dengan baik keberadaannya. Shi Hao dan semut kecil melepaskan kesadaran spiritual mereka yang kuat, mencari melalui tempat ini, sampai-sampai mereka bahkan ingin menghancurkan gunung, benar-benar menjungkir balikan tempat ini. Hong! Gunung surgawi yang agung bergerak bolak-balik, bergemuruh dengan kebisingan, bahkan bersinar,
Hanya saja itu tidak lagi gemerlap, malah melepaskan cahaya gelap. Itu sebelumnya telah terkorosi oleh beberapa jenis kekuatan yang menakutkan. Setelah jenis cahaya ini meletus, Shihao dan semut kecil itu segera disingkirkan. Mereka tidak dapat merusak gunung. Seekor burung gagak melebarkan sayapnya, berjuang bebas dari cahaya gelap. Tanah yang dingin dan suram ini, tanah pemakaman kuno yang penuh dengan tulang, sangat tidak menyenangkan. Seekor gagak, semut emas kecil mengacungkan tinjunya, hendak menghancurkannya. Burung gagak melebarkan sayapnya, menangis keras di sini, menyingkir. Kemudian, ia turun di kejauhan, berdiri di atas tengkorak. "Dari hal apa kamu berubah?" teriak Shihao. Dia tidak percaya bahwa itu adalah gagak yang nyata, atau mengapa ia bergegas keluar dari kegelapan? "Tidak perlu mengambil tindakan terhadap aku. Biarkan aku membantu kamu berdua menghapus beberapa keraguan kamu." Gagak menghela nafas, di matanya perubahan besar dan kesedihan yang tak ada habisnya. Ini adalah jenis burung yang tidak menguntungkan, tetapi saat ini, itu tidak memberi orang lain perasaan jahat, melainkan lebih terlihat seperti seseorang yang kecewa dan frustrasi, seseorang yang telah mengambil langkah yang salah dalam hidup dan membuang terlalu banyak waktu. "Kamu sebenarnya apa?" Semut tanduk surgawi menginterogasi, tidak terlalu percaya. Gagak berdiri di atas tengkorak, kabut hitam membumbung darinya. Kemudian, teriakan pembunuhan yang mengguncang dunia terdengar, sosok manusia tak berujung muncul, tampak seperti roh perang. Api hitam melonjak, bergegas ke langit. Burung gagak bermandikan kabut hitam dan cahaya api, tampak semakin misterius. Wajah-wajah raksasa muncul satu demi satu, memandang mereka dari kabut hitam. "Roh heroik," Shihao berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa hal-hal ini dihasilkan oleh kehendak tak terpadamkan dari tokoh-tokoh tertinggi yang jatuh, roh-roh heroik dari masa lalu yang muncul. Biasanya, roh heroik tidak akan memiliki terlalu banyak kesadaran diri, mereka adalah kesadaran jiwa yang rusak. Namun, semangat kepahlawanan yang berubah menjadi burung gagak ini sangat luar biasa, tidak dapat dievaluasi dengan cara biasa. "Biarkan aku membantu kalian berdua menghilangkan beberapa keraguanmu," kata gagak. Shihao dan semut kecil itu tidak lagi mengatakan apa-apa, diam-diam mendengarkan gagak ini. "Apa yang kalian berdua lihat di hadapan kalian saat ini adalah tanah pemurnian pamungkas yang sebenarnya, serta medan perang kuno di masa lalu. Apa yang kamu lihat sebelumnya, pemandangan mayat dan darah yang tak ada habisnya, semua itu memang ada. Seperti itulah tempat ini setelah pertempuran pamungkas, setelah jatuh di bawah tangan pihak lain. Kalian berdua melihat mayat leluhur, sisa-sisa individu tertinggi yang tak terhitung jumlahnya. He Wushuang, orang ini memang ada, memang memiliki gelar, tak tertandingi di bawah langit, salah satu tokoh terkemuka dari generasi muda pihak lain selama fase terakhir Immortal Ancient. Dia datang tepat untuk membunuh makhluk muda tertinggi di duniaku. Pertempuran dalam mimpi itu sangat nyata, itu adalah ujian bagi kalian berdua, pertempuran sejati. Jika kamu bukan lawan He Wushuang, maka kamu tidak memiliki nasib dengan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan." Hanya dari sedikit informasi ini, Shihao benar-benar mengerti apa yang terjadi. Suara gemuruh terdengar di telinganya, pikirannya gemetar dan gemetar. "Apakah aku benar-benar bertemu He Wushuang?" Shihao merasa ini agak sulit dipercaya. "Kamu melakukannya, tetapi kamu tidak melakukannya," gagak menjelaskan. "Orang itu memiliki kekuatan He Wushuang, tapi itu bukan tubuh aslinya. Lagi pula, ada era besar yang memisahkan mereka, jadi bagaimana mereka bisa bertemu dengan mudah? Jika mereka benar-benar bertemu, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. He Wushuang telah berkultivasi untuk telinga yang tak ada habisnya, jika mereka bertemu di dunia ini, maka itu tidak terbayangkan. Itulah sebabnya jika seseorang menginginkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, mereka tidak bisa kalah dari He Wushuang yang lebih muda. Kalau tidak, itu akan sama sekali tidak berguna, mereka akan gagal, tidak dapat menentang surga bahkan setelah mengolahnya. Mengapa semuanya tampak begitu nyata? Tempat macam apa ini, untuk bisa menciptakan kembali He Wushuang? Ini adalah cerminan sejarah. Dapat dikatakan bahwa kamu bertemu dengan He Wushuang, tetapi sebagian dapat dikatakan bahwa kamu menyaksikan orang lain bertarung melawannya. Gagak itu menghela nafas, terdengar sangat tertekan. Mengapa itu berbicara seperti ini? Shihao bingung. Itu karena pada fase terakhir Immortal Ancient, setelah seluruh dunia dikalahkan, benar-benar ada seorang pemuda yang datang dengan tunggangannya untuk mencari ayahnya, bertemu dengan He Wushuang di sini. Orang itu sangat kuat, kuat tak tertandingi, di antara yang terbaik dari sisi ini. Dia dianggap sebagai harapan mereka, berharap dia tetap tinggal dan tumbuh dewasa. Dia tersembunyi di dalam keluarga yang berumur panjang, tetapi selama fase terakhir Immortal Ancient, dia merasakan sesuatu, merasa seolah-olah kepalanya direnggut oleh pedang, air mata darah mengalir tanpa sadar. Dia tahu bahwa semua orang yang dicintainya telah terbunuh dalam pertempuran, seluruh keluarga terbunuh, dibantai di medan perang. Keluarga umur panjang, Shihao mengungkapkan ekspresi terkejut.
Mereka mampu memastikan keluarga mana yang bertahan selama akhir zaman itu, tepatnya, panjang umur keluarga, usia mereka melebihi imajinasimu. Namun, kamu semua tidak akan mengerti mengapa beberapa keluarga dapat terus ada. Yang disebut keluarga umur panjang ini, hahaha. Tawa gagak tua itu terdengar sangat memekakkan telinga. Bukan terus tertawa, malah kembali ke cerita pemuda itu. Pemuda itu tidak bisa menahan diri lagi. Ketika pertempuran besar fase terakhir berakhir dan keadaan sedikit tenang, dia segera bergegas ke medan perang, berharap menemukan mayat orang yang dicintainya. Namun, dia akhirnya bertemu dengan He Wushuang. He Wushuang memegang pot peleburan abadi, mengumpulkan darah esensi dari tokoh-tokoh tertinggi ini. Dia awalnya seharusnya pergi sejak lama, tetapi dia merasakan sesuatu, menemukan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, apalagi berhasil membuka segelnya. He Wushuang berlama-lama di sini, tinggal selama beberapa hari. Hasilnya mudah dilihat. Anak muda itu bergegas, dan kemudian keduanya bentrok, tidak ingin berhenti sampai pihak lain mati. Pada akhirnya, mereka bertarung sampai menjadi gila, darah suci berhamburan. Sangat disayangkan, pemuda itu mati, dibunuh dengan kejam oleh He Wushuang, bukan lawannya. Salah satu benih paling kuat dari Immortal Ancient jatuh di sini, mati tanpa mencapai apapun. Sementara itu, apa yang dialami Shi Hao, beberapa di antaranya dihasilkan oleh jejak He Wushuang, sementara beberapa adalah hasil dari terseret ke dalam pertempuran sengsara pemuda itu. Dia Wushuang masih hidup, kata Gagak. Kalimat ini membuat pikiran Shi Hao menjadi berat, membuat pernapasan semut kecil itu semakin sulit. Ranah kultivasi apa yang dia capai sekarang? Apakah ada orang yang bahkan bisa menahannya? Semut kecil berkata dengan gigi terkatup, apa yang kami alami begitu nyata, apakah yang dia katakan semuanya benar? Ketika dia mengatakan bahwa dia membunuh saudara-saudaraku? Itu benar. Ini memang dilakukan olehnya, kata Gagak. Shi Hao masih memiliki pertanyaan, bertanya, mengapa aku merasa apa yang aku hadapi bukan hanya jejak, tetapi nyata, seolah-olah itu adalah contoh reinkarnasi. Ini, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Berdasarkan pemahaman aku, kamu hanya bertarung dengan jejaknya. Namun, puncak gunung ini sangat luar biasa, yang dikenal sebagai puncak abadi. Mungkin itu benar-benar mempengaruhi keseimbangan ruang waktu, dengan paksa membawa kalian berdua kembali ke fase terakhir Immortal Ancient, bertemu dengan He Wushuang. Shi Hao menunduk untuk melihat 5 jejak reinkarnasi Dao di telapak tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Adapun apa yang sebenarnya terjadi, hanya ketika dia bertemu He Wushuang di masa depan dia akan benar-benar mengerti. Sementara itu, pada saat itu, dia juga akan dapat memverifikasi rahasia dari 4 jejak reinkarnasi Dao sebelumnya. He Wushuang, kulitmu sudah tua. Apakah kamu masih hidup? Aku pasti akan memenggal kepalamu dengan kedua tanganku sendiri. Semut kecil itu berteriak, bersumpah di sini. Hanya saja, terlepas dari apakah itu dia atau Shi Hao, pikiran mereka berdua sangat berat. Itu karena jika He Wushuang benar-benar masih ada, maka itu akan sangat merepotkan. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia pasti menjadi individu yang benar-benar menakutkan. Mungkin seluruh 9 surga 10 bumi akan gemetar di bawah kakinya. Begitu makhluk itu muncul lagi, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Waktu. Dia butuh waktu, dia perlu mengejar. Shi Hao merasakan gelombang ketidakberdayaan. Bagaimana dia bisa bangkit? Apa yang harus dia lakukan untuk mengangkat dirinya ke puncak Dao ilahi? Kalau tidak, dia ditakdirkan untuk jatuh saat merawat keluhan, sulit baginya untuk mencapai apapun. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk melampaui batas, menyelesaikan jalan yang dibutuhkan orang lain tanpa akhir untuk diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Aku ingin kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, kata Shi Hao. Dia tidak bisa membuang waktu lagi. Dia perlu mendapatkan tulisan suci, dan kemudian memperkuat dirinya sendiri. Waktu terlalu berharga untuknya. Di mana kitab suci yang tidak dapat dihancurkan? Semut bertanduk surgawi juga bertanya. Ini adalah tujuan terbesar mereka untuk datang ke tempat ini, yang lainnya adalah yang kedua. He Wushuang membawanya pergi. Gagak menghela nafas. Apa? Semut tanduk surgawi kecil berteriak ketakutan. Rambut hitam Shi Hao juga berkibar di belakangnya. Dia mengepalkan tinjunya, ini terlalu mengerikan. Musuh menjadi lebih kuat dan lebih kuat, nasib baik tak tertandingi. Sementara itu, mereka ketinggalan. Semut kecil emas itu sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan yang hebat, menyerang puncak gunung dengan keras, menganggap ini terlalu sulit untuk diterima. Bagaimana bisa seperti ini? Dia membawa pergi kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, tidak ada berita yang lebih mengerikan dari ini. Shi Hao berkata sambil menghela nafas. Kemudian, dia bertanya, sejak kitab suci menghilang, mengapa masih ada kebutuhan untuk mengujinya? He Wushuang membawa kitab suci, tetapi itu tidak berarti bahwa warisan benar-benar dipotong di sini, kata Gagak. Apa yang kamu coba katakan? Semut tanduk surgawi kecil segera bertanya.
Apa yang disebut tidak dapat binasa? Gagak itu sangat tenang, dan kemudian dengan suara yang agak mengesankan dan menekan berkata, itu dapat membuat daging seseorang menjadi tidak dapat binasa, tubuh ada selamanya. Sementara itu, harus lebih seperti ini sendiri. Untuk dikenal sebagai tidak dapat binasa, itu berarti bahwa kitab suci juga harus tidak dapat binasa. Shihao dan semut kecil itu sedikit tercengang. Alasan macam apa ini? Apa yang terjadi? Kitab suci abadi yang sejati terukir di puncak abadi ini. Gagak menunjuk ke gunung besar ini. Itu berbicara tentang rahasia yang mengejutkan. Kitab suci yang tidak dapat dihancurkan terukir di gunung. Kecuali seseorang benar-benar menyempurnakannya, itu akan ada selamanya, tetap tidak dapat binasa, abadi. Di masa lalu, setelah segel dibuka, lembaran kulit binatang yang muncul di puncak gunung semuanya terkondensasi dari simbolnya, bukan kulit binatang yang nyata. Jika kamu ingin mendapatkan tulisan suci ini, maka kamu perlu mendapatkan pengakuannya, apalagi temukan kunci kitab suci untuk memeriksanya. Gagak menjelaskan. Shihao dan semut kecil itu sama-sama tercengang saat mendengar ini. Mereka tidak pernah menyangka tempat ini akan sekompleks ini, sesulit ini hanya untuk memeriksa kitab suci. Mereka berdua membawa kecurigaan. Sebenarnya ini sulit, membutuhkan semua jenis kondisi. Bagaimana Hiwu Shuang membawa kitab suci yang tidak dapat dihancurkan? Gagak itu menghela nafas. Makhluk-makhluk dari pantai lain benar-benar terlalu kuat, dengan keberadaan individu-individu menakutkan yang tak tertandingi. Sebelumnya ada beberapa makhluk abadi besar yang datang bersama. Mereka mengambil tindakan bersama, dengan paksa membuka celah, mengungkapkan kitab suci yang benar. Pada akhirnya, setelah orang-orang itu percaya bahwa Hiwu Shuang memperoleh kitab suci, mereka menggunakan pot peleburan abadi yang dibuat untuk memurnikan keabadian sejati sampai mati untuk memecahkan puncak gunung, menghancurkan tempat ini. Mereka tidak ingin generasi selanjutnya mendapatkan kitab suci, sehingga berakhir di sini. Hanya saja, bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang dari sisi lain, jadi mereka tidak akan memahami sifat menakutkan yang sebenarnya dari kitab suci ini. Setelah waktu tak berujung telah berlalu, puncak abadi pulih. Tulisan suci di dalam muncul sekali lagi. Itu tidak bisa binasa, kata Gagak. Karena Gagak berkata bahwa kitab suci masih ada di sini, puncak gunung pulih dengan baik, maka ini berarti bahwa Hiwu Shuang tidak sepenuhnya memperbaikinya, atau dia tidak mencapai kesempurnaan mutlak. Dia tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengolahnya, tidak dapat mencapai akhir dari jalan ini, karena seperti halnya semut surgawi dari 10 iblis sebelumnya, dia akan merasa terlalu sulit untuk sepenuhnya memahaminya, kata Gagak. Apa yang kamu coba katakan? Semut kecil tidak ingin terus mendengarkan, melebarkan matanya. Kitab sucinya tidak lengkap. Tempat ini hanya memiliki 4 lembar kulit binatang emas yang kamu lihat. Ini belum semuanya, seharusnya ada 9 lembar kitab suci. Gagak menjelaskan. Ini membuat Shihao tercengang. Ada total 9 halaman dari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan? Pihak lain hanya membawa 4 lembar, jadi sepertinya dia benar-benar tidak bisa mencapai kesempurnaan dengan itu. Tidak heran jika semut tanduk surgawi dari 10 setan tidak dapat sepenuhnya mengolahnya sepanjang hidupnya. Seperti yang dia katakan, kitab sucinya cacat, tidak lengkap. Di mana 5 lembar yang tersisa? Semut kecil bertanya. Mereka dikabarkan berada di tanah terlarang yang paling menakutkan dari 9 surga 10 bumi. Bahkan di dunia kita, hanya 2 atau 3 orang yang mengetahuinya. Gagak menghela nafas. Shihao dan semut kecil itu tahu bahwa ada area terlarang yang menakutkan di dunia ini yang tidak bisa dimasuki, bahkan keluarga yang berumur panjang perlu menghindari tempat-tempat itu. Area terlarang yang mana? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kitab suci? Semut tanduk surgawi kecil sangat menginginkannya. Jika kamu ingin memasuki area terlarang, kamu harus hidup untuk menjelajahinya. Sebelum kamu mempelajari 5 lembar tulisan suci yang terakhir, yang terbaik adalah jika kamu mengolah 4 lembar pertama dengan benar untuk saat ini. Kata Gagak tua sambil menuangkan air dingin ke atas semangat semut kecil itu. Namun, sangat sulit untuk membuka puncak abadi ini, karena mereka berdua tahu bahwa kunci kitab suci diperlukan. Apa itu? Bagaimana kelihatannya? Kamu sudah lulus uji coba, bakatmu tidak kalah dengan Hiwu Shuang. Selama kamu mendapatkan kunci tulisan suci, itu sudah cukup. Kata Gagak. Shihao dan semut kecil itu langsung tercengang. Mereka belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya, jadi kemana mereka akan pergi mencarinya? Mereka bukan Hiwu Shuang, mereka tidak memiliki makhluk abadi di belakang mereka, tidak ada ahli yang tak tertandingi untuk membantu mereka dengan paksa memperoleh kitab suci. Kemana mereka akan pergi untuk menemukan para ahli seperti ini di zaman sekarang? Orang yang menunjuk kamu ke sini harus tahu bahwa kunci kitab suci diperlukan. Mungkinkah dia tidak memberitahumu tentang hal itu? Gagak tua itu mengerutkan kening, merasa sangat kecewa. Kunci tulisan suci, seperti apa sebenarnya itu? Shihao bertanya. Kunci tulang putih, lembut seperti batu giok putih halus, tidak dapat rusak dan tidak dapat dipecahkan. Ketika dia mendengar jawaban ini, Shihao tergerak.
Dia dengan cepat mencari barang-barangnya, menghasilkan kunci tulang putih berkilau seputih salju. Kamu membawa benda ini padamu. Gagak itu tersentak kaget. Shi Hao mengerti bahwa semut tanduk surgawi yang lama pasti sudah lama merasakan kunci ini, dan itulah sebabnya dia mengarahkannya ke sini. Benda ini berasal dari Immortal Battlefield. 3 tahun yang lalu, siswa lembaga Dewa Surgawi pindah bersama untuk menjalani persidangan dengan api. Mereka sebelumnya telah memasuki tanah kuno. Kunci ini ditemukan dari gua bawah tanah. Sebelumnya ada kupu-kupu kaisar yang membusuk di sana juga. Paman dan keponakan keluarga panjang umur klan Feng sebelumnya telah mencoba untuk memperebutkan peluang di tempat itu, tetapi keduanya akhirnya mati di sana. Terlepas dari ini, permaisuri tak tertandingi yang mengenakan topeng perunggu sebelumnya telah muncul di atas sungai besar sejarah medan perang, membantu Shi Hao memaksa kembali raksasa dari tahun-tahun yang lalu tanpa akhir. Singkatnya, tempat itu sangat misterius, membawa misteri yang sangat besar. Dia tidak pernah menyangka kunci tulang putih yang dia dapatkan saat itu akan sepenting ini. Tidak heran sebelumnya ada kupu-kupu kaisar yang membusuk di sana. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, dia memikirkan kaisar kupu-kupu kecil yang tertidur di atasnya. Setelah beberapa tahun berlalu, ia masih tertidur, seperti batu pukulan ilahi, tidak bangun selama ini. Salah satunya seperti ini karena menyerap jejak kaisar kupu-kupu yang membusuk, mengalami transformasi, yang lain karena memakan batu semua ajaib, batu amanat surga, dan semua jenis harta surgawi lainnya. Dengan kunci kitab suci, kamu bisa mendapatkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Gagak tua berkata dengan sangat pasti. Kamu bisa pergi dan mencoba, gunakan kunci tulang putih untuk membuka puncak abadi. Langkah pertama akan dilakukan, mengungkap lapisan segel yang paling dangkal. Kali ini, Shi Hao dan semut tanduk surgawi sangat berhati-hati, mendekati jurang. Mereka mengoperasikan kekuatan ilahi terbesar untuk membuka segel. Pada kenyataannya, ini adalah jenis reaksi, berinteraksi dengan puncak abadi, membuatnya bangkit kembali. Kamu sudah tinggal di sini untuk sementara waktu, bertarung dalam pertempuran hebat, tidak kalah dari He Wushuang. Puncak ini sebenarnya sudah lama menyetujui kamu, jadi seharusnya tidak ada terlalu banyak kesulitan. Kata Gagak. Itu tetap jauh. Benar saja, ketika Shi Hao baru saja mulai menggunakan kuncinya, gunung besar ini tampaknya telah menjadi seperti makhluk hidup, dengan cepat bangkit kembali, melepaskan cahaya, menghasilkan kekuatan hidup yang luar biasa. Ini adalah jenis perubahan yang sangat luar biasa. Tubuh gunung yang telanjang awalnya berwarna abu-abu kusam dan kurang bercahaya. Itu adalah warna merah gelap, direndam dalam darah abadi bertahun-tahun yang lalu, tempat ini tidak memiliki kekuatan hidup. Namun sekarang, beberapa batang rumput yang lembut tumbuh, serta beberapa tanaman merambat hijau. Mereka muncul dari bumi, sampai-sampai mereka bisa dikatakan mendobrak dinding-dinding batu dalam kemunculannya, hijau dan subur, berangsur-angsur berkembang. Kemudian, seluruh gunung mengungkapkan lapisan cahaya keemasan samar. Terlebih lagi, semua tanaman berubah, seolah-olah mereka adalah tanaman emas. Tempat ini gemerlap, pancarannya langsung melesat ke langit. Suara kitab suci yang agung terdengar melalui puncak gunung, begitu keras bahkan orang tuli bisa mendengar, membuat seseorang ingin memahami Dao, membenamkan diri dalam tingkat pemahaman terdalam. Seolah-olah mereka diurapi dengan pencerahan sempurna. Suara-suara tulisan suci ini adalah ilahi dan bermartabat, seolah-olah makhluk yang tidak dapat binasa sedang melantunkan tulisan suci di sini. Kemudian, di atas gunung, beberapa lembar kulit binatang emas muncul, berubah menjadi kertas. Permukaan mereka tercakup dalam kitab suci, berisi misteri yang tak ada habisnya. Karakter-karakter itu sangat brilian, berkedip-kedip seperti bintang. Shi Hao ingin menangkap mereka, ingin melihat mereka dengan jelas, tapi dia tidak bisa melakukannya. 4 lembar emas berkibar di sana, mengeluarkan suara hua-hua. Dia tidak bisa benar-benar memahami makna mendalam dari kitab suci, hanya bisa memahami sedikit. Ini justru kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Buka! Gagak berteriak, mengingatkan Shi Hao untuk tidak membuang waktu. Telapak tangan Shi Hao bersinar. Dia mengaktifkan kekuatan magis, mengoperasikan kunci tulang putih itu. Pada saat ini, energi keberuntungan meletus dalam ribuan garis, cahaya warna-warni cemerlang dalam puluhan ribu helai, itu sangat indah dan luar biasa. Kunci tulang putih berubah menjadi seberkas cahaya putih. Itu memasuki puncak abadi, langsung masuk ke tubuh gunung, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Suara yang menggetarkan dunia terdengar. Gunung ini retak, melepaskan cahaya keemasan yang paling cemerlang dari dalam. Seolah-olah gunung berapi yang paling menakutkan di dunia ini pecah di kegelapan malam, pancaran sinarnya melonjak dari dalam. Dari kejauhan, seolah-olah cairan emas mengalir. Cahaya ilahi tercurah, menerangi kubah surgawi. Pada saat ini, matahari, bulan, gunung, dan sungai semuanya menjadi redup, hanya berfungsi sebagai latar belakang. Hanya gunung kuno yang megah ini yang menunjukkan kekuatannya, berputar-putar dengan aura misterius. Pada akhirnya, gunung itu runtuh, batu-batu raksasa berjatuhan ke segala arah,
memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Kitab suci yang sebenarnya ada di sini, keempat lembaran emas itu sangat kental dan nyata. Kitab suci yang tidak bisa dihancurkan. Napas semut kecil menjadi terengah-engah, akhirnya melihat tulisan suci ini. Keempat tulisan suci itu tertutup rapat dengan karakter. Ada semua jenis garis misterius juga, sesuai dengan misteri besar tubuh makhluk berbentuk manusia itu. Tidak heran jika banyak makhluk yang berkultivasi ke alam kultivasi tertinggi, mereka akan selalu memilih bentuk manusia, ada alasan di balik ini. Bahkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan disiapkan untuk makhluk berbentuk manusia. Bisakah kamu mengolahnya? Shi Hao bertanya. Semut tanduk surgawi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, penuh percaya diri saat berkata, ini tidak seperti aku semut sejati. Aku adalah semut bertanduk surgawi, humanoid untuk memulai. Setelah mengatakan ini, ia berdiri, memegang tangannya di belakang punggungnya, mengenakan penampilan seorang ahli yang mendalam. Di kejauhan, gagak itu tiba-tiba terkejut, dan kemudian terkejut, berkata, kali ini sangat bagus, pemulihan kitab suci relatif lengkap, tidak menjadi rusak. Apa yang kamu coba katakan? Mungkinkah ke-9 halaman itu ada di sini? Shi Hao bertanya. Tidak. Gagak menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Aku mengatakan bahwa pemulihan 4 halaman ini cukup lengkap, tidak ada kerusakan apapun. Di masa lalu, terlepas dari apakah itu semut tanduk surgawi yang lama atau Hi Wushuang, mereka berdua datang ke sini. 4 lembar buku kulit binatang emas kurang lebih memiliki beberapa kekurangan, misalnya kehilangan sudut, kekurangan beberapa baris terakhir, DLL. Gagak khawatir bahwa kitab suci tidak akan sepenuhnya hidup kembali, bahwa masih akan ada kerusakan. Sekarang setelah melihat pemandangan sebelumnya, itu menjadi nyaman. Shi Hao dan semut kecil itu tergerak. Mereka dengan cepat bergegas ke depan. Mereka melanjutkan jauh-jauh ke sini tepat untuk kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Sekarang, mereka akhirnya akan mendapatkannya. Lembaran emas melayang di sana, matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar di sekitar mereka. Jenis adegan itu benar-benar agak menakutkan. Ini sama sekali tidak seperti kitab suci, setiap lembar kulit binatang seperti hamparan kosmos yang mendukung alam bintang. Mereka memberi orang lain perasaan yang sangat berat, seolah-olah mereka akan menghancurkan dunia ini. Pada kenyataannya, ketika Shi Hao dan semut kecil menyentuh kitab suci, benar-benar ada perasaan seperti ini. Itu terlalu berat, tidak mungkin untuk bergerak. Shi Hao dan semut kecil itu sangat terkejut. Dengan kekuatan mereka saat ini, itu sudah sangat berat, jadi jika orang lain datang, mereka tidak akan bisa menggerakkannya sedikit pun. Bangkit! Semut kecil itu mengeluarkan raungan besar, mengangkat selembar kulit binatang emas. Seluruh tubuhnya melonjak dengan esensi spiritual, sekarang sudah merasa sangat tegang. Benda ini nyata, benar-benar memiliki bentuk yang nyata? Mereka mengira itu hanya sebuah jejak, tidak mungkin itu memiliki bentuk materi. Namun, mereka benar-benar memiliki bentuk fisik. Kenapa benda ini seberat ini? Bahkan dengan kekuatan kita, dibutuhkan segalanya hanya untuk meningkatkan keempat kulit binatang ini. Kami tidak akan bisa membawa satu pun pergi. Kata semut kecil. Gagak itu terdiam sesaat. Ia melihat pemandangan ini lagi, dan baru kemudian ia berkata, kitab suci yang tak terkalahkan adalah kitab suci yang tak tertandingi, tidak dapat dinalar dengan kebijaksanaan konvensional. Apakah kamu benar-benar berpikir itu adalah lembaran kulit binatang? Sudah cukup jika kamu melakukan yang terbaik untuk mengingatnya, melakukannya dapat dihitung sebagai membawanya pergi. Baiklah kalau begitu. Semut kecil itu masih agak enggan. Itu menyukai perasaan menyentuh kulit binatang jenis ini, yang sebelumnya ingin menyimpannya sebagai beberapa jenis barang kolektor. Pria dan semut keduanya duduk, mulai mengamati jenis karakter ini. Mereka bukan karakter kuno abadi, juga bukan kata-kata dunia ini, namun, aku bisa mengenali mereka. Ekspresi Shi Hao menjadi serius. Bagaimanapun, ini adalah kitab suci yang tak tertandingi. Karakter-karakter ini adalah perwujudan Dao, melampaui batas usia, memungkinkan orang-orang dari era besar manapun untuk memahaminya. Betapa menakjubkannya ini. Ini adalah buku surgawi yang unik dan luar biasa, kitab suci berharga yang tak tertandingi. Keduanya luar biasa, memiliki bakat luar biasa, atau tidak mungkin mereka berhasil melewati cobaan untuk mencapai tempat ini. Meskipun keempat lembaran emas itu penuh dengan karakter, semuanya terukir dengan jelas di kepala mereka, tidak mungkin untuk dilupakan. Sementara itu, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Keempat kulit binatang menjadi redup, matahari, bulan, dan bintang-bintang di sekitar mereka juga mulai padam. Segera setelah itu, 4 lembar kulit binatang emas menghilang dari langit. Lenyap, semut kecil itu tercengang. Benar, karena itu sudah diingat oleh kalian berdua, setara dengan menjadi abadi. Itu telah berakar di hatimu. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum kitab suci yang tak tertandingi di sini dilahirkan kembali. Gagak menjelaskan. Mereka berdua merasa ini benar-benar aneh. Kitab suci itu seperti tanaman pertanian, setelah dituai sekali,
mereka harus menunggu sampai tahun depan sebelum menghasilkan lebih banyak. Namun, jika seseorang ingin menunggunya muncul di sini, maka seseorang mungkin dengan mudah menunggu beberapa juta tahun, sampai-sampai bahkan seluruh era besar bisa berlalu. Shi Hao dan semut kecil itu tetap dalam keadaan yang menakjubkan untuk waktu yang lama. Mereka tidak bisa mengendalikan diri, memahami kitab suci, tidak mau bangun dari ini. Gagak itu terbatuk-batuk, membuat mereka bangun. Bukankah dikatakan bahwa kitab suci yang tidak dapat dihancurkan tidak dapat dihancurkan? Kecuali seseorang mengolahnya ke tingkat kesempurnaan, itu seharusnya benar-benar muncul di sini. Semut kecil tidak puas, mengangkat masalah ini, bertanya mengapa 5 lembar lainnya hilang. Itu karena ini adalah bagian atas. Hanya ada 4 lembar tulisan suci untuk memulai. Sang gagak menjawab. Kemudian, itu memberitahu mereka sesuatu yang membuat mereka menghela nafas. Kitab suci yang tak tertandingi memiliki 2 bagian, bagian bawah di Land of Undine, area terlarang yang megah dan menakutkan. Pergi ke sana sama saja dengan membuang nyawa seseorang. Orang bisa melihat dari namanya saja bahwa tempat ini tidak biasa, dikenal sebagai tanah kuno yang abadi. Itu pasti membawa legenda dan rahasia yang tak ada habisnya. Jika kalian berdua benar-benar mengolah 2 bagian, mencapai tingkat kesempurnaan, maka kitab suci yang tidak dapat dihancurkan akan menghilang dari kedua area, selamanya tidak dapat direproduksi di 2 tempat ini lagi. Gagak mengingatkan. Tempat ini bernama Land of Undine, aku dengar bahkan keluarga yang berumur panjang menghindarinya, bahwa mereka tidak akan mendekati tempat seperti ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan bagian bawahnya? Semut kecil menjadi sedikit putus asa. Saat itu, ayahnya tidak tahu ada bagian yang lebih rendah, hanya berspekulasi bahwa kitab suci itu tidak lengkap. Kalau tidak, dengan kehebatan ayahnya yang tak tertandingi, dia mungkin bisa melakukan perjalanan keliling tanah keabadian, mengunjungi makhluk-makhluk di sana. Kultivasi bagian atas dengan benar terlebih dahulu, itu sudah cukup bagimu untuk berkultivasi ke tingkat makhluk tertinggi. Jangan lupa bahwa ayahmu hanya memiliki bagian atas juga, namun dia sudah melangkah ke domain umur panjang. Shi Hao berkata, menyuruhnya untuk tidak menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah, bahwa menetapkan fondasi yang tepat adalah yang paling penting. Dengan kitab suci di tangan, Shi Hao dan semut kecil itu sangat puas. Ini adalah tujuan dari perjalanan mereka, jadi mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena keuntungan. Meskipun mereka masih membawa beberapa penyesalan, bagian bawah dari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan berada di tanah keabadian, di tanah terlarang yang berbahaya, dengan ranah kultivasi mereka saat ini, tidak perlu terburu-buru untuk menemukan bagian bawahnya. Saat ini, itu sudah cukup selama mereka dengan sungguh-sungguh mengolah bagian atas. Kalian semua harus pergi. Energi buruk yang ditekan tempat ini di bawah tanah terlalu kuat, tinggal di sini terlalu lama bisa merusakmu, itu tidak baik untuk tubuh. Gagak mengingatkan. Mayat mantan penduduk asli dimakamkan di sini. Biasanya, energi pembunuh tidak muncul dengan sendirinya, tetapi akan meletus pada waktu-waktu khusus. Ketika saat-saat itu tiba, bahkan ekspresi makhluk tertinggi pun akan berubah. Terima kasih banyak untuk senior. Shi Hao membungkuk hormat, mengucapkan terima kasih yang tulus. Aku harap kamu dapat berhasil mengolah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, mencapai tingkat yang sempurna. Gagak berkata dengan serius, menatap Shi Hao di matanya. Aku akan berhasil. Shi Hao mengangguk. Ini akan menjadi sangat sulit, karena menyentuh 5 lembar lainnya. Di masa depan, dia harus mencari mereka di tanah kematian. Dengan gunung dalam bentuk seperti ini, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Semut emas kecil bertanya. Bagaimanapun, mereka memperoleh manfaat dari tempat ini. Sekarang puncak imperishable runtuh, mereka hanya bisa menghela nafas. Tidak perlu bagi kalian semua untuk melakukan apapun. Jika orang-orang dari sisi lain datang ke sini di masa depan dan melihat pemandangan ini, mereka hanya akan berpikir bahwa itu adalah hasil dari tindakan mereka saat itu, kata Gagak. Itu kemudian berubah menjadi gelombang asap hitam, bergegas dan mengatur ulang batu-batu itu lagi. Senior, sampai waktu berikutnya. Shi Hao berbalik. Namun, apakah mereka bisa bertemu kembali? Itu karena dia tahu apa sebenarnya Gagak ini. Di belakang mereka, asap hitam berkumpul, berubah menjadi burung gagak. Namun, pada akhirnya, sebuah hong terdengar, berubah menjadi wajah besar satu demi satu. Mereka membawa keputusasaan, membawa kesedihan. Akhirnya, wajah-wajah raksasa itu menjadi tidak jelas, berhamburan menjadi untaian energi yang sangat buruk, memasuki tanah satu persatu. Mereka adalah roh-roh heroik yang telah gugur dalam pertempuran. Ada beberapa emosi yang, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, masih sulit untuk dihapus. Ada beberapa keinginan yang terlalu sulit untuk dipadamkan. Mereka adalah sekelompok orang yang menyedihkan, sekelompok roh kepahlawanan yang tak kenal takut. Mereka ingin melihat generasi selanjutnya bangkit, menghapus penghinaan masa lalu, benar-benar mengalahkan musuh di sisi lain. Shi Hao pergi ke kejauhan, tapi samar-samar dia masih bisa mendengar lagu perang kuno.
Meskipun sangat samar, jenis kesedihan itu, disuntikkan langsung ke dalam jiwa seseorang. Mereka kalah, semuanya terbunuh, tidak ada yang melindungi istri dan anak-anak mereka, dan karena itu dibantai. Aku tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi di dunia ini. Shi Hao bersumpah dalam hati, tinjunya mengepal erat. Ibu, kakak, adik, aku merindukan kalian semua. Mata semut emas kecil itu merah. Dia menoleh ke belakang dengan setiap langkah. Apakah orang yang dicintainya terbunuh di sini di masa lalu? Terlalu sulit baginya untuk melepaskan. Dia bersumpah, mengatakan, aku harus menjadi lebih kuat, membantai jalan aku ke pantai lain, membalas dendam untuk kamu semua. Aku akan terus berjuang. Bahkan jika aku mati dalam prosesnya, itu harus seperti ayah, berjuang sampai tetes darah terakhir mengalir, bunuh sampai ahli asing menggigil ketakutan. Sepanjang jalan, tidak ada yang tak terduga terjadi. Tidak ada adegan khusus yang terjadi. Mereka pergi, meninggalkan tanah kuno ini. Mereka mengikuti jalan gunung, berjalan di antara beberapa gunung besar. Surga, mataku tidak menipuku, kan? Itu adalah Huang. Dia benar-benar keluar hidup-hidup. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Di luar, ada beberapa orang yang belum pergi, menunggu kabar selama ini. Kenyataannya, jumlah orang di sini sebenarnya tidak sedikit, orang-orang di sekitar pegunungan besar. Ada beberapa kota raksasa di hutan laut utara, banyak orang yang tinggal di dalamnya. Semua orang berpikir bahwa Shi Hao pasti akan mati di tanah pemurnian diri, bahwa tidak mungkin dia bisa keluar hidup-hidup, bahwa ini adalah situasi yang tidak dapat diubah. Itulah mengapa banyak orang pergi sebelumnya, tidak ingin membuang waktu di sini. Namun, Shi Hao muncul, keluar hidup-hidup. Ini jelas merupakan perkembangan yang mengejutkan, berita yang mengguncang seluruh laut utara. Tidak ada yang pernah keluar hidup-hidup. Tempat ini penuh dengan bahaya, tanah pemurnian diri tertinggi terlalu menakutkan, tidak mungkin seseorang bisa masuk dan keluar dalam keadaan utuh. Namun sekarang, seseorang memecahkan legenda, membangun prestasi yang tak terbayangkan. Tempat ini meletus dengan kebisingan, berita terbang ke segala arah, mentransmisikan ke berbagai kota raksasa, dan kemudian ke kedalaman laut utara. Seseorang benar-benar kembali hidup-hidup. Huang benar-benar jenius surgawi. Pada saat ini, semua pujian tampaknya kurang. Tidak ada yang pernah berhasil keluar dari tempat itu hidup-hidup, ketika mereka masuk, mereka akan mati. Paling tidak ada seorang pun di era hebat ini yang mampu melakukannya. Perjalanan pulang mereka sangat tenang, tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Peti mati kuno, dan mayat kuno di tebing yang matanya terbuka, membuat orang ragu apakah itu benar-benar mati, tidak bergerak sama sekali, membiarkannya keluar. Mereka akhirnya meninggalkan tanah bahaya. Shi Hao melepaskan napas lega. Tiba-tiba, angin kencang bertiup melewatinya. Ada hamparan kabut hitam, disertai hujan deras yang membersihkan langit, mengalir turun, menenggelamkan tanah di sekitar pegunungan raksasa. Ini terlalu tiba-tiba, membuat seseorang benar-benar terkejut. Tidak bagus, itu adalah puncak-puncak surgawi yang belum pernah dicapai oleh siapapun selama jutaan tahun yang menunjukkan perubahan, hantu mencapai keabadian, itu nyata. Mereka sudah muncul. Ada seseorang yang berteriak, menyebabkan kepanikan di tempat ini. Banyak orang mulai melarikan diri. Itu karena dalam hamparan kegelapan ini, itu abu-abu dan berkabut, sangat menyesakkan. Hanya Shi Hao yang tahu bahwa ini bukan hantu abadi, bukan perubahan aneh yang terjadi di pegunungan kuno, tidak ada yang naik selama jutaan tahun, melainkan makhluk lain. Angin kencang membelah langit. Segera setelah itu, Shi Hao dibawa keluar angkasa oleh angin kencang. Dia berdiri di sini, menatap bintang-bintang kosmos, sangat merasakan ketidakberartian satu orang. Ini kalian semua. Garis hitam muncul di antara alisnya, ekspresinya tidak menyenangkan. Ada dua orang di sisi lain, satu tua, satu muda. Dia tidak mengenali yang lebih tua, rambutnya jarang, seputih salju dan berkilau, wajahnya penuh keriput, tua sampai-sampai ada bau busuk. Shi Hao bisa tahu dengan satu pandangan bahwa orang ini tidak akan hidup lebih lama lagi. Adapun yang lebih muda, Shi Hao mengenalinya. Itu adalah seseorang yang telah bertarung dengannya belum lama ini di institusi Dewa Surgawi, meledak sampai darah dimuntahkan, hampir mati di tempat. Namanya Wang Manglong. Ini adalah orang-orang dari keluarga umur panjang, klan Wang Shi. Aku percaya kamu harus memahami alasan kami untuk datang. Ekspresi Wang Manglong sedingin es, membawa niat membunuh, serta perasaan dendam yang kuat. Pikiran Shi Hao menjadi dingin. Keluarga Wang benar-benar berani mengambil tindakan. Apakah mereka berencana untuk melenyapkannya di sini? Aku dipaksa masuk ke tambang kuno asal oleh keluarga Wang kamu, hampir sekarat dalam prosesnya, dan kemudian bahkan lebih dipandang sebagai pelayan, selalu kamu semua yang menindas dan menentang aku. Sekarang, kamu bahkan ingin membunuhku secara langsung? Shi Hao bertanya. Hehe, anak muda, kamu tidak buruk, bakatmu luar biasa, layak dihormati. Namun,
Justru inilah mengapa kamu membuat banyak orang ketakutan. Begitu kamu diizinkan untuk tumbuh, aku khawatir akan ada bencana besar yang menimpa keluarga Wang aku. Tetua itu berbicara. Meskipun dia mengeluarkan perasaan seolah-olah setengah tubuhnya sudah terkubur, siap mati kapan saja, suaranya masih bergema, membuat darah dan ki seseorang melonjak. Membunuhku seperti ini, tidakkah kalian semua merasa itu terlalu berlebihan? Terlepas dari ini, setelah Tetua Agung Institusi Dewa Surgawi mengetahui hal ini, apakah kalian semua dapat hidup? Shi Hao menatap mereka dengan dingin. Siapa yang akan tahu bahwa kita yang melakukan ini? Semua orang telah melihat bahwa ada perubahan aneh yang terjadi di gunung-gunung surgawi yang belum pernah dinaiki siapapun selama jutaan tahun, dan itulah yang menyebabkan hilangnya kamu, kematian kamu. Tetua keluarga Wang semuanya tersenyum. Kamu berpikir bahwa metodemu hebat, tetapi sangat sulit untuk ada misteri di dunia ini. Dengan kultivasi Great Elder, dia pasti akan belajar segalanya, kata Shi Hao. Demi klanku, demi menghilangkan bencana di masa depan, bahkan jika hal lama itu tahu, lalu bagaimana? Pada saat itu, kamu pasti sudah mati. Mungkinkah dia benar-benar ingin memulai perang melawan keluarga Wangku? Wang Manglong mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa terus hidup setelah aku mati? Shi Hao berkata dengan dingin. Aku sudah sadar sejak lama. Memprovokasi kamu di institusi Dewa Surgawi dilakukan dengan sengaja, aku bertindak di bawah perintah. Setelah membangun dendam di sana, meninggalkan perkenalan, baru kemudian membunuhmu di sini tampak adil dan masuk akal. Wajah Wang Manglong pucat. Dia menatap Shi Hao dengan kebencian, berkata, jika benda lama dari institusi Dewa Surgawi itu bersikeras mencela kita, dia hanya bisa melihat bahwa aku membawa kebencian, membunuhmu karena dendam. Dalam situasi seperti ini, untuk kebaikan yang lebih besar, dia tidak akan sepenuhnya berselisih dengan keluarga Wang, dia paling-paling akan membunuhku. Juga, yang tua ini akan segera mati, tidak punya waktu bertahun-tahun lagi, jadi aku bersedia menemanimu ke kuburan. Tetua dari keluarga Wang itu terkekeh, membawa niat jahat dan niat membunuh yang tertahan, menatap Shi Hao. Ekspresi Shi Hao menjadi semakin dingin. Apakah kalian semua sangat membenciku, tidak ragu-ragu untuk membuang nyawa kalian hanya untuk melenyapkanku? Awalnya tidak banyak, tapi pertumbuhanmu terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, hari akan tiba ketika keluarga Wang aku akan terancam. Itu akan menjadi bencana, jadi lebih baik akhiri hidupmu lebih awal. Kata orang tua itu sambil tersenyum. Dia sangat jujur, mengatakan bahwa dia ingin membunuh seorang jenius, melenyapkannya terlebih dahulu untuk mencegah kejadian tak terduga terjadi di masa depan. Ini cukup untuk membuktikan betapa pentingnya keluarga panjang umur Wang Clan melekat pada Shi Hao. Mereka sendiri adalah kekuatan raksasa, tetapi demi membunuhnya, mereka bahkan tidak ragu untuk meninggalkan klan mereka sendiri. Makhluk-makhluk dari pantai lain akan menyerang, dan aku bisa dianggap sebagai salah satu benih. Jika aku tidak mati, ketika mereka menyeberang, aku memiliki keyakinan bahwa aku dapat menunjukkan kegunaan yang besar. Shi Hao dengan tenang berkata. Apa lelucon? Justru karena kami takut kamu akan bangkit maka kami akan membunuhmu. Kamu pikir kami hanya akan menonton saat kamu tumbuh lebih kuat? Tetua tertawa terbahak-bahak. Kamu, wajah Shi Hao menjadi dingin. Kamu bahkan tidak akan mempertimbangkan fakta bahwa ada musuh di sisi lain? Siapa yang peduli jika langit runtuh dan bumi runtuh, banjir besar meluap ke langit? Apa hubungan kemalangan dunia dengan kita? Selama umur panjang keluarga Wang kita dengan baik terus ada, maka itu sudah cukup. Ketika makhluk dari pantai lain menyerang, apa hubungannya dengan kita? Tetua tertawa dingin. Apa katamu? Shi Hao memarahi. Anak muda, kamu terlalu naif. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa semua keluarga umur panjang akan bertarung sampai mati dengan pihak lain? Alasan mengapa keluarga yang berumur panjang dapat bertahan, dengan aman melewati era yang hebat, adalah karena mereka semua memiliki metode. Ada alasan untuk ini. Tetua berkata dengan acuh tak acuh, tetapi kata-kata ini benar-benar menakutkan. Kamu, Shi Hao terkejut dan marah. Kata-kata yang diucapkan orang tua ini terlalu jelas. Mereka pantas dihukum. Kamu memasuki tanah pemurnian diri tertinggi, benar-benar bisa keluar hidup-hidup dan utuh. Kamu seharusnya mendapatkan apa yang kamu inginkan, bukan? Kata yang lebih tua. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, serahkan saja. Mungkin kami akan dikuburkan bersamamu, tapi itu tidak sekarang. Kami akan membawa keberuntungan alami yang menantang surga yang kamu peroleh kembali bersama kami ke keluarga Wang terlebih dahulu. Hal lama, orang-orang keluarga Wang kamu semua benar-benar sampah? Shi Hao berkata dengan gigi terkatup. Shi Hao merasakan seluruh tubuhnya memancarkan panas, darahnya mengalir lebih cepat. Wajahnya memerah, benar-benar marah. Keluarga Wang benar-benar berani melakukan ini. Mereka akan membunuhnya ketika dia masih muda, rencana mereka terlalu dalam. Mereka tidak berurusan dengan makhluk di sisi lain, sebaliknya, mereka bahkan mungkin berkomunikasi dengan mereka. Ini benar-benar jahat, sampah mutlak.
Tidak heran ketika dia berada di tanah pemurnian diri tertinggi, ketika gagak itu menyebutkan keluarga umur panjang, tawanya begitu memekakkan telinga. Ada kotoran dan rahasia tersembunyi. Keluarga yang berumur panjang, masing-masing dari mereka terlalu mulia, sangat cemerlang. Namun, siapa yang mengira bahwa beberapa dari mereka akan memiliki pemikiran seperti ini? Itu benar-benar membuat seseorang menggigil ketakutan. Jangan merasa begitu gelisah, santailah sedikit. Tetua yang wajahnya ditutupi kerutan semuanya tersenyum, tidak kesal sedikit pun. Setelah dikutuk sebagai sampah, dia masih tetap sangat tenang, berkata, "Anak muda, kamu benar-benar terlalu sederhana dan jujur. Dunia ini tidak hitam dan putih, lebih banyak terletak di area abu-abu di antara keduanya, inilah warna dunia yang sebenarnya. Ketika sarangnya rusak, tidak ada telur yang tersisa utuh. Kamu semua berpikir bahwa keluarga kamu dapat terus ada, tetapi apakah mereka dari pihak lain benar-benar dapat dipercaya? Harinya pasti akan datang ketika mereka akan membasmi kalian semua." Shi Hao memarahi. "Kamu terlalu memikirkan banyak hal. Dunia ini jauh lebih rumit dari apa yang kamu pikirkan. 9 surga 10 bumi tidak hanya memiliki keluarga panjang umur kita saja, dan itu tidak semua hasil dari berjuang sampai mati. Tingkat kerumitannya melebihi imajinasi kamu." Tetua ini tersenyum, tetapi itu hanya memberi orang lain perasaan yang lebih jahat dan dingin, seolah-olah itu adalah ular beludak tua. Apa gunanya mengatakan begitu banyak? Singkirkan saja dia lebih awal, tidak perlu menceritakan semuanya padanya. Wang Manglong berkata, matanya membawa kebencian. Suaranya penuh dengan kekejaman. Itu karena dia tahu bahwa begitu Shi Hao terbunuh, orang lain mungkin tidak tahu dalam waktu singkat, tetapi seorang individu tertinggi akan mengetahuinya suatu hari nanti. Ketika saat itu tiba, dia pasti akan mati, didorong ke depan sebagai kambing hitam. Ini adalah misi yang sulit dan kejam, yang harus dia korbankan untuk diselesaikan. Itulah mengapa dia sangat membenci Shi Hao. Meskipun merekalah yang mengambil inisiatif untuk membunuh pihak lain, mereka masih menyalahkan Shi Hao. Masih sangat terburu-buru, tidak ada kemajuan sama sekali. Tetua itu menatap Wang Manglong, agak tidak senang. Dia juga akhirnya mengerti mengapa klan memilih untuk mengorbankannya. Tetua ini tidak terlalu peduli tentang hidup atau matinya sendiri, karena waktunya telah mengering, akan mati dalam meditasi dalam waktu 1 tahun. Dia telah hidup cukup lama, tidak merasakan banyak ketakutan terhadap kematian. Bawa itu keluar, dia tidak lagi berbicara dengan sopan, langsung memaksa Shi Hao. Itu karena pihak lain pasti mendapatkan sesuatu yang menantang surga. Benar-benar tidak menginginkan wajah apapun, sebenarnya ada orang sekotor seperti kalian semua. Semua keburukanmu telah sepenuhnya disaksikan dengan kedua mata ini. Semut emas kecil itu sangat marah. "Hehe, aku hampir melupakanmu. Jika kamu tidak berbicara, aku mungkin benar-benar mengabaikan kamu." Senyum tetua itu agak dingin. Dia menatap semut bertanduk surgawi di bahu Shi Hao, dan kemudian berkata, "Sungguh spesies yang langka dan berharga, yang penuh dengan legenda brilian, yang dikenal sebagai salah satu garis keturunan paling kuat. Darah kekuatan ekstrim benar-benar sesuatu yang dirindukan. Mendapatkan kamu di atas segalanya, di masa depan, keluarga Wang aku akan memiliki semut bertanduk surgawi yang dapat menawarkan darah berharga yang tak tertandingi terus-menerus. Akan ada banyak tokoh kuat yang akan muncul dari generasi kita nanti." Ketika dia mendengar kata-kata serakah ini, semut tanduk surgawi kecil itu marah sampai gemetar, benar-benar marah di luar kepercayaan. Orang ini terlalu tak tahu malu, benar-benar mampu mengucapkan kata-kata tercela seperti itu. "Kentut tua, kamu sedang bermimpi." Aku benar-benar mulai bertanya-tanya apakah sebagian dari alasan mengapa dunia ini dihancurkan selama pertempuran terakhir Immortal Ancient adalah karena kalian. Keserakahan pasti cukup untuk membuat kalian semua melakukan hal yang paling keji. Semut kecil emas berkata dengan penuh kebencian. "Terlalu sederhana dan murni, topik ini tidak cocok untukmu." Tetua tidak lagi mengatakan terlalu banyak, malah melihat ke arah Shi Hao. "Kamu adalah orang pertama yang keluar dari gua abadi institusi Dewa Surgawi, hal pertama yang kamu lakukan adalah segera bergegas ke Laut Utara, kamu pasti melakukan ini karena ada sesuatu yang lebih penting di sini. Serahkan saja." Pada titik ini, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Nada suaranya acuh tak acuh, ekspresinya suram dan dingin, tidak perlu dipertanyakan lagi, memaksa Shi Hao untuk menyerahkan apa yang dia peroleh. Inya. Shi Hao hanya memiliki kata-kata ini, karena dia benar-benar merasa orang ini terlalu hina dan tak tahu malu, mengecewakan makhluk-makhluk di dunia ini. Keluarga ini busuk sampai ke akar-akarnya. Dapat dikatakan bahwa jenis keluarga umur panjang yang menakutkan ini tidak pantas mendapatkan kemuliaan, mereka adalah tumor ganas yang paling menakutkan. Aku benar-benar tidak bisa mengerti mengapa Tetua Agung dan yang lainnya tidak hanya bersekutu untuk melenyapkan keluarga seperti kalian semua. Shi Hao menahan gelombang kemarahan. Aku sudah mengatakan bahwa ini bukan dunia hitam dan putih, ada lebih banyak abu-abu di antaranya.
Jika seseorang terlalu lugas, seluruh dunia ini tidak akan bisa mentolerir mereka. Tetua ini berkata dengan acuh tak acuh. Dengan nada menceramahi, dia berkata, pada kenyataannya, kamu terlalu banyak berpikir. Klan kami tidak bersekutu dengan pihak lain. Saat itu, kami hanya membahas beberapa kondisi paling banyak. Menurut apa yang dia katakan, keluarga Wang masih tidak melewati batas itu. Shi Hao telah mendengar bahwa saat itu, ada beberapa keluarga berumur panjang yang saling membantu, menandatangani kontrak yang tidak dapat binasa. Keluarga Wang mungkin justru jenis klan ini. Cukup, aku tidak ingin melihat wajah jelekmu lagi. Shi Hao berkata dengan dingin. Bajingan kecil, kamu mencoba konflik denganku? Serahkan semua yang kamu peroleh, atau aku akan membiarkan kamu berharap kamu mati daripada hidup. Pada saat ini, tetua menjadi bermusuhan, kehilangan kesabaran. Seharusnya kau seperti ini sejak awal. Apa gunanya bersikap sopan padanya? Tekan saja dia secara langsung. Aku ingin menginjak wajahnya, lihatlah adegan dia merunduk di tanah. Kata Wang Manglong. Wajahnya ditampar di institusi Dewa Surgawi sampai rahang bawahnya hancur, jadi dia sangat membenci pihak lain. Kali ini, demi menghilangkan bencana di masa depan, dia mungkin mati. Jelas tidak ada akhir yang baik untuknya, jadi dia secara alami penuh dengan kebencian. Ekspresi tetua menjadi mendung. Dia menekan ke depan, tetapi dia juga bertindak hati-hati. Itu bukan karena dia takut akan kekuatan Shi Hao, melainkan karena dia takut dia akan bertindak terlalu kuat dan menghancurkan apa yang ingin dia dapatkan. Jika itu adalah kitab suci yang tak tertandingi, buku Dao kuno, dan hal-hal lain, mereka mungkin benar-benar menghilang dengan ledakan diri pemuda ini. Jika itu terjadi, keuntungan tidak akan menggantikan kerugian. Itulah sebabnya dari awal sampai sekarang, dia telah berbicara dengan Shi Hao sepanjang waktu, berusaha menenangkannya terlebih dahulu sebanyak mungkin. Dia sudah dalam hati mulai menunjukkan metode. Kekosongan ini menjadi kabur, redup, kabut melonjak. Wilayah luar angkasa ini dikunci. Hehe, anak muda, pada kenyataannya, kamu bisa mati dengan terhormat. Serahkan saja barang-barang itu, dan aku tidak akan menyiksamu. Kata orang tua itu sambil tersenyum. Semuanya berada dalam genggamannya. Apakah kamu tahu apa yang aku dapatkan? Kitab suci yang tidak bisa dihancurkan. Shi Hao sangat langsung, secara langsung menyebut nama tulisan suci ini. Seolah-olah seberkas petir merobek kehampaan. Pasangan tua dan muda itu sama-sama tercengang, dan kemudian mereka mulai gemetar. Itu terlalu mengejutkan. Mata mereka terbakar dengan keinginan, penuh keserakahan. Serahkan. Wang Manglong mengeluarkan raungan rendah. Semuanya, jika kalian semua masih belum keluar, maka tulisan suci ini kemungkinan akan berpindah pemilik, menjadi seni pelindung klan keluarga Wang. Shi Hao berteriak ke kejauhan. Tetua itu khawatir. Namun, ketika dia merasakan sekelilingnya dengan hati-hati, dia tidak mendeteksi apapun. Apakah benar-benar tidak ada orang? Jika kamu tidak keluar, maka kitab suci mungkin akan segera hilang. Kata Shi Hao. Dia tidak menemukan siapapun di sini, hanya berjudi, percaya bahwa karena keluarga Wang berani datang ke sini, maka mungkin ada keluarga lain juga. Bajingan kecil, kamu harus lebih sedikit menyombongkan diri dan dengan cepat menyerahkan tulisan suci. Kalau tidak, kamu akan berharap kamu mati daripada hidup. Mata tetua keluarga Wang berbahaya, menghancurkan semua kepura-puraan. Hal yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, kamu masih ingin menipu kami, kamu terlalu naif. Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Wang Manglong mencibir. Tiba-tiba, kekosongan bergetar ringan, seolah-olah riak menyebar. Seseorang dengan paksa merobek kekosongan yang dipenjarakan keluarga Wang, meruntuhkan batasan. Seseorang berjubah perak muncul, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya perak, wajahnya bahkan ditutupi helm perak, sampai-sampai matanya tidak terlihat. Auranya kuat, kemunculannya tiba-tiba. Demi kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, yang ini juga tidak bisa duduk diam lagi. Tiba-tiba, seseorang berbicara dari arah lain. Sosok yang diselimuti kabut hitam juga berjalan mendekat. Kemudian, bola lampu hijau lain muncul, kabur dan naluriah, mengelilingi makhluk yang kuat. Pada saat itu, 3 ahli hebat muncul satu demi satu, tetapi mereka bukan dari faksi yang sama. Mereka saling berhadapan, semuanya mengungkapkan diri mereka sendiri untuk kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Ekspresi tetua keluarga Wang menjadi tidak menyenangkan. Dia tidak pernah menyangka 3 individu yang menakutkan akan ada di sini, bahkan dia tidak menemukan kehadiran mereka. Dia benar-benar ceroboh kali ini. Aku hanya membutuhkan kitab suci, tidak membutuhkan orangnya. Yang ditutupi baju besi perak berkata. Aku juga sama. 2 ahli besar lainnya memiliki pendapat yang sama, datang untuk kitab suci. 3 teman Dao, masalah ini dapat didiskusikan dengan baik. Kita dapat membuat 4 salinan tulisan suci, 1 salinan setiap sisinya. Orang ini akan dibunuh olehku, kata tetua keluarga Wang. 3 ahli besar tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Tetua keluarga Wang segera tertawa terbahak-bahak,
berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Dia kemudian tiba-tiba berbalik, menatap Shi Hao dan berkata, bajingan kecil, kamu telah memprovokasi masalah untukku. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Leluhur Xuan, tangkap dia, biarkan aku menyiksanya. Wang Manglong sangat ingin beraksi, ingin segera turun dari Shi Hao. Shi Hao masih tetap tenang. Dia melihat orang-orang di sekitarnya, tidak memperhatikan pasangan tua dan muda keluarga Wang, alih-alih berbicara kepada 3 ahli hebat. Apakah Yuan King juga datang? Aku sangat berharap dia ada di sini, atau aku akan sangat kecewa. Semua orang tercengang. Kemudian, mereka merasa ada yang tidak beres. Mengapa Huang setenang ini, benar-benar memasang penampilan seolah-olah dia percaya diri dengan dukungannya? Tidak baik. Mereka semua sangat merasa bahwa semuanya tidak benar. Ini hanya seorang pemuda, jelas dalam situasi putus asa, namun dia sebenarnya sangat tenang, tidak bingung sama sekali, seolah-olah dia sedang melihat daging di talenan. Dia pasti merencanakan sesuatu. Apakah kamu takut bodoh? Bermain bodoh di sini, seperti itu akan melakukan apa saja. Wang Manglong berkata dengan sangat kasar. Namun, terlepas dari apakah itu 3 ahli hebat atau tetua keluarga Wang yang tidak punya banyak waktu tersisa, mereka semua diam, merasa tidak nyaman di dalam hati, dengan hati-hati merasakan situasi di sekitarnya. Namun, mereka tidak menemukan siapapun. Jika ada yang datang, maka mereka jauh lebih kuat dari mereka. Anak muda, apakah menipu orang lain itu menyenangkan? Tetua keluarga Wang berkata dengan suara dingin dan dalam, tatapannya sinis. Kamu ketakutan? Shi Hao tenang. Dia mengamati matanya ke arah mereka, merasa semakin tenang. Namun, semut kecil emas di bahunya sangat gugup. Rasanya gertakan Shi Hao semakin tidak bisa menyelesaikan masalah sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya akan mati lebih menyedihkan. Tetua keluarga Wang mengeluarkan teriakan ringan. Riak muncul dari mulutnya, riak ini dengan cepat menyebar keluar. Ini adalah kemampuan ilahi garis keturunan kelelawar, yang bisa merasakan jika ada musuh yang bersembunyi. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi dingin dan dalam. Bajingan kecil, menipu kami seperti ini, apakah kamu mencari kematian? Dia marah karena dia sebenarnya dibodohi oleh generasi muda. Melalui kemampuan ilahi garis keturunan kelelawar, dia yakin bahwa tidak ada ahli yang kuat di dekatnya. Tempat ini sangat tenang. Jika bahkan jenis kemampuan ilahi ini tidak dapat mencari melalui ruang luar yang benar-benar kosong, maka orang yang datang terlalu menakutkan. 3 ahli lainnya menghela nafas lega, merasa seperti mereka terlalu berhati-hati, menakut-nakuti diri mereka sendiri. Ini adalah luar angkasa, jadi mungkinkah ada ahli yang tak tertandingi yang ditarik ke sini? Anak muda, aku memberi kamu kesempatan, namun kamu sendiri tidak mengerti hidup atau mati, berani menipu kami. Sekarang, saatnya bagimu untuk menyerahkan hidupmu. Tetua keluarga Wang langsung mengambil tindakan. Dia mengulurkan tangan, 5 jari terbuka, meraih leher Shi Hao. Dia akan mengangkat Shi Hao seperti anak ayam kecil, dan kemudian dengan keras mempermalukannya. Kamu bajingan. Semut kecil emas merong marah. Itu adalah keturunan dari 10 setan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang tidak adil. Mereka berdua adalah kultivator alam ini, namun mereka akan terlibat dalam perselisihan internal. Sampai-sampai dia punya alasan untuk curiga bahwa keluarga Wang telah berkolusi dengan orang-orang dari sisi lain. Jenius apa? Bakat surgawi apa? Orang tua ini akan menutupi langit dengan satu tangan, mencekik seorang jenius, sudahkah kamu merawat kebencian yang tak ada habisnya? Tetua keluarga Wang berkata dengan dingin. Sekarang setelah mereka menjadi benar-benar bermusuhan, ekspresinya sangat dingin, menakutkan hingga ekstrim, penampilannya yang sebelumnya tersenyum tidak terlihat. Haha, di samping, Wang Manglong tertawa terbahak-bahak, merasakan kegembiraan yang tak tertandingi. Shi Hao menghela nafas ringan, dan kemudian berkata, kalian semua telah memaksaku. Hanya berdandan sebagai dewa, bermain iblis. Tepat pada saat ini, salah satu dari 3 ahli hebat juga tidak bisa diam lagi, tidak mempercayai kata-katanya. Menuju ini, Shi Hao hanya menghancurkan sepotong batu giok kuno. Helai demi helai cahaya warna-warni dilepaskan dari dalam, sangat lembut, membawa kekuatan jiwa. Giok pemeliharaan abadi. Pada saat ini, ekspresi tetua keluarga Wang berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia bisa menebak dari penampilannya. Ini adalah harta karun legendaris yang bisa memelihara jiwa, melindungi roh primordial. Benda ini sangat berharga, bahkan beberapa makhluk tertinggi yang kuat tidak melihatnya sebelumnya. Hal semacam ini hanya muncul sebelumnya dalam legenda, tercatat dalam buku tulang. Ekspresi 3 ahli hebat lainnya juga berubah di tempat, sampai-sampai ada yang ingin segera lari, tidak ingin tinggal di sini. Sejak kamu datang, maka tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Suara tenang terdengar. Setelah giok pemeliharaan abadi dihancurkan, untayan demi untayan cahaya warna-warni terjalin bersama, membentuk sosok. Angin abadi menyapu, tulang membawa dao,
Alis yang baik, mata yang menyenangkan, berambut putih, namun memiliki kulit yang sehat, justru tetua agung lembaga Dewa Surgawi. Tetua keluarga Wang sangat ketakutan sehingga jiwanya gemetar. Tangan besarnya yang terulur sudah mencapai leher Shi Hao, namun dihentikan secara paksa. Dia tidak pernah berharap melihat ahli yang tak tertandingi ini di sini. Wang Manglong di samping bahkan lebih terpana, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa tetua ini yang bisa mengabaikan 9 surga 10 bumi mengikuti di sisi Shi Hao? Tetua agung mengangkat tangannya, menampar tangan besar yang diulurkan oleh tetua keluarga Wang, langsung mengubahnya menjadi abu yang berserakan, membuatnya melepaskan jeritan menyedihkan. Kemudian, dengan putaran tangan tetua agung, dia dicengkeram seperti anak ayam kecil, seperti bagaimana dia awalnya ingin memperlakukan Shi Hao. Tangan keluarga Wang, kamu telah menjangkau terlalu jauh. Suara Great Elder dingin, benar-benar marah saat ini. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan teriakan pendek. 3 ahli hebat yang ingin lari barusan mulai bergetar hebat, semuanya terhuyung-huyung, tidak dapat meninggalkan tempat ini. Senior, salah satu dari mereka berteriak dengan suara gemetar. Tak satu pun dari mereka mengharapkan tetua agung muncul di sini. Ini jelas merupakan tubuh spiritual, bukan tubuh aslinya. Itu tersembunyi di dalam giok pemeliharaan abadi untuk melindungi Shi Hao. Dari sini, orang dapat melihat bahwa tetua agung terlalu mementingkan Shi Hao. Seberapa mulia dan hebat statusnya? Tidak banyak di 9 surga 10 bumi ini yang bisa dibandingkan, namun saat ini, dia melakukan sebanyak ini untuk seorang pemuda, bersedia untuk melangkah sejauh ini. Adapun tetua keluarga Wang, belum lama ini, dia masih tenang, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya, tetapi sekarang, wajahnya pucat, sulit baginya untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dia digendong oleh tetua agung, sulit untuk digerakkan sama sekali. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Shi Hao secara alami tidak merasa takut. Sebelum menuju ke Laut Utara, ketika dia mendiskusikan hal-hal secara pribadi dengan tetua agung, dia takut akan ada orang lain yang akan menargetkannya. Pada akhirnya, tetua agung memberinya sepotong giok pemeliharaan abadi, mengatakan bahwa itu bisa melindunginya. Giok pemeliharaan abadi ini sangat ajaib. Tubuh spiritual dapat dipecah dan disimpan di dalam, tersembunyi di dalam tanpa pemberitahuan dunia luar. Pada saat genting, itu bisa langsung dipasang kembali menjadi tubuh jiwa. Tetua agung mengulurkan jarinya. Armor, topeng, dan hal-hal lain dari 3 ahli hebat semuanya hancur menjadi abu, sepenuhnya mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka semua tua dan berambut abu-abu, tokoh generasi yang lebih tua. Sayang sekali, Yuan King benar-benar tidak ada di sini. Shi Hao menghela nafas. Yang sebelumnya dia waspadai adalah Yuan King. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini tidak datang, sementara orang-orang keluarga Wang menjadi kekuatan utama. Adapun 3 individu, Shi Hao tidak mengenali salah satu dari mereka. 3 keluargamu juga mengirim orang. Itu benar-benar membuatku kecewa, tetua agung menutup matanya. Senior, tolong tunjukkan pengampunan. Kami tidak datang untuk menyakiti Huang sampai mati, hanya ingin melihat apa yang dia lakukan dengan tergesa-gesa ke Laut Utara. Salah satu dari mereka buru-buru menjelaskan. Jelas bahwa ketika Shi Hao meninggalkan gua abadi di bawah lembaga Dewa Surgawi, itu menarik perhatian dan keingintahuan mereka. Karena keserakahan, mereka juga mengikuti di belakang. Tetua agung tiba-tiba membuka matanya dan berkata, kalian semua bisa mengakhiri hidup kalian sendiri. Aku akan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Apa? Mereka bertiga berteriak, dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Mereka bertiga memiliki identitas yang tidak biasa, berasal dari keluarga kuno dan kuat. Namun, tetua agung sebenarnya memaksa kematian pada mereka. Ada beberapa garis bawah yang tidak bisa dilewati. Aku tidak ingin berselisih dengan keluarga kamu, tetapi kamu semua harus melakukan bagian kamu juga, beri aku penjelasan. Tetua agung berkata dengan dingin. Mereka bertiga putus asa. Mereka memahami niat Great Elder. Ini membunuh ayam untuk memperingatkan monyet, mengambil tindakan untuk Shi Hao. Dia akan mengambil nyawa ketiganya. Mereka pasti bisa dianggap sebagai tokoh besar. Bahkan di 9 langit di atas, status mereka sangat hebat. Namun sekarang, hidup mereka akan berakhir di sini. Kau tidak ingin melakukannya sendiri? Tetua agung bertanya. Saat berbicara, 3 suara terdengar. Tetua agung melepaskan sungai bintang, menghasilkan pedang ilahi, meretasnya menjadi hujan cahaya, mengubahnya menjadi abu. Itu sangat langsung, tidak ada belas kasihan yang tersisa. 3 ahli terbunuh begitu saja, ditebang oleh tetua agung. Kamu, ekspresi tetua keluarga Wang menjadi pucat, semua kerutannya bergetar. Dengan memutar tangannya, tetua agung meledakkan separuh tubuhnya yang lebih besar menjadi abu yang berserakan, merasa bahwa terlalu banyak bicara di bawahnya. Dia hanya meninggalkan kepala, tetapi roh primordial di dalamnya telah lama terbakar bersih. Dia langsung dibunuh, semuanya dilakukan dengan ketegasan yang luar biasa. Ah, Wang Manglong keluarga Wang sangat ketakutan,
seluruh tubuhnya sedingin es, benar-benar ketakutan. Tetua Agung tampak agung dan menyendiri, namun dia membunuh bahkan tanpa mengedipkan mata. Keempat ahli hebat ini seperti semut di hadapannya, bahkan tidak membuang sedikit pun upaya untuk membunuh mereka. Shi Hao berjalan ke depan. Tinjunya menghantam keluar, angin kencang bergerak, kubah surgawi bergetar. Wang Manglong berusaha melindungi dirinya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan, dia tidak hanya akan menyaksikan dirinya terbunuh. Namun, ini benar-benar sia-sia. Dengan suara PHU, dia hancur berkeping-keping oleh kepalan tangan yang dipenuhi amarah. Lengan yang menghalangi di depannya dan kepala itu meledak seperti melon, hidupnya berakhir di sini, meninggalkan mayat yang hancur. Pergi. Untuk keluarga Wang, kata Tetua Agung. Dengan ayunan lengan bajunya, kabut tipis menyelimuti mayat keluarga Wang yang hancur. Mereka akan dibawa ke klan ini. Tetua hebat. Shi Hao terguncang. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tetua hebat melakukan terlalu banyak untuknya. Sekarang, dia akan dengan paksa menerobos ke dalam keluarga Wang. Tidak perlu banyak bicara. Aku perlu membuat beberapa orang mengerti bahwa ada beberapa garis bawah yang tidak bisa dilewati, bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa mereka sentuh. Tetua Agung berkata dengan sangat tegas. Angin surgawi menyapu. Tetua Agung membawa Shi Hao. Dia merobek kubah surgawi, melintasi langit dan bumi, langsung menuju ke keluarga umur panjang yang kuno dan kuat itu.